bahwa ya pada era alfabet, saat alfabet ditemukan beberapa ribu tahun yang lalu, para filsuf berspekulasi bahwa komunikasi dengan cara baru ini akan berpengaruh terhadap daya ingat manusia. Ya. Manusia beralih dari budaya lisan ke tulisan. Jadi zaman dulu sebelum ditemukan alfabet, orang kalau bicara pasti ya budayanya lisan, ketemu orang ngomong gitu ya. Tapi setelah ditemukan tulisan ini, ya anak-anak mudanya lebih banyak menunduk. Dia membaca tulisan. Sama nggak dengan sekarang kira-kira? Sama. Nanti apa bedanya? Medianya. Ya, bahkan kalau kita pernah belajar sejarah ada namanya Plato, seorang filsuf yang hidup di abad keempat sebelum Nabi Isa alaihissalam lahir. Ya. Dalam bukunya namanya Phaedrus. Ya, Plato marah-marah sama yang menemukan tulisan. Apa dia bilang? Karena penemuan Anda ini, maksudnya tulisan, akan menciptakan lupa di jiwa para pelajar. Ya, sebab mereka tidak akan menggunakan ingatan mereka akan mempercayai huruf-huruf yang ditulis di luar dan tidak mengingat sendiri. Itu kata Plato. Marah-marah dia. Ya. Nah, tapi setelah Plato belajar ya huruf, kemudian belajar merangkai kata, belajar merangkai kalimat, apa yang terjadi? Plato kerjanya menulis terus. Ya. Maka tulisan Plato di dalam buku-bukunya tadi yang didokumentasikan jadi bentuk buku sekarang, walaupun dulu mungkin tulisannya bukan di buku ya, itu yang membuat kita tahu di eranya Plato ada pertengkaran tentang alfabet. Seandainya Plato tidak menulis, kita tidak tahu sejarah ini. Seandainya semua peristiwa itu hanya disimpan di otak, maka pada saat manusia-manusia di abad itu meninggal, kan zaman dulu ini sebuah teknologi canggih. Tuh, saya kebayang ya anak muda zaman dulu kalau diajak makan sama bundanya, ayo makan nak, sebentar bun, lagi baca, baca di batu. Terus ada ibu-ibu bilang, ya tapi kan kalau tulisan di batu nggak jadi masalah, nggak kayak gadget sekarang. Siapa bilang? Kalau tuh anak marah batunya dilempar ke temennya, masalah. Artinya apa? Setiap era ada tantangannya, ya. Dan pada satu saat kemudian ada era kertas, di mana pada saat era kertas ditemukan cara membuat kertas lewat kayu, ya, lewat tumbuhan. Ini orang-orang tambah ya, selalu nunduk. Karena kalau batu kan berat. Misalnya satu cerita harus bawa 10 batu. Nah kan berat. Makanya waktu ditemukan kertas ya dan lebih ringan, orang tambah terus banyak membaca. Ya. Sudah mulai setiap ketemu orang, bukan lagi anak muda, orang tua pun menunduk membaca. Ya, nah era kertas agak lama ini, agak lama era kertas. Yang nanti selalu variasi modifikasi teknologinya adalah tulisan. Ya, termasuk tulisan-tulisan seperti ini. Siapa yang masih dapat waktu SD belajar tulis halus? Garis 3 masih dapat? Iya. Siapa yang sudah nggak dapat? Iya, karena sekarang ngapain lagi belajar huruf halus ini? Ya, tulis aja diketik, nanti tinggal pilih fontnya kan gitu. Tapi kita masih dapat ini nih. Oh ya, nah ini era namanya. Nah, sekarang tentu di era digital itu memudahkan informasi. Ya, dulu informasi hanya didapat dari beberapa sumber, terutama surat kabar. Tapi surat kabar aja cuman sehari 2 kali. Pagi-pagi dapat Kompas. Siapa masih dapat Kompas? Masih dapat. Bapaknya pakai Kompas yang asik banget sampai mukanya nggak kelihatan. Sore-sore ada harian sore ya. Wah, ini masih udah lama banget, Sinar Harapan. Ya. Cuman beritanya adalah kalau pagi-pagi kebakaran kita baru tahu sore. Misalnya, atau kebakarannya malam hari baru tahu pagi. Ya. Tapi kalau mau tahu berita kebakaran bukan di Kompas dan Sinar Harapan, carilah apa? Pos Kota. Kriminal sih pakai ini ya. Ibu saya senang banget baca Pos Kota. Akhirnya apa? Kemana-mana anaknya pergi takut. Awas nanti ada copet. Awas nanti ada itu Pos Kota. Satu berita yang luar biasa yang dia menspesifikan berita ya itu. Saya dulu nggak suka Pos Kota, tapi ibu saya langganan. Yang saya suka apa?
halaman bergambarnya, terutama cerita Doyok. Nah, kita nostalgia aja dulu ya. Siapa masih dapat ini nih? Iya. Dimarahin juga nggak sama ibu? Dimarahin. Saya dimarahin kalau baca Doyok terus. Kamu nih baca Doyok terus. Mau bilang sih sama ibu juga baca Pos Kota terus gak enak. Nanti durhaka ya. Zaman dulu bedanya dengan anak sekarang lebih jujur. Ya, kita dulu lebih santun sebetulnya. Ya, apapun yang mau kita bilang kita simpan dulu. Iya. Kita terus curhatnya sama siapa? Buku diary. Asik. Dokter ini punya buku diary. Bahkan buku diary nggak boleh ada siapapun baca. Hanya aku dan Allah yang tahu. Makanya ada gemboknya. Gemboknya kecil. Kuncinya kecil. Ya Allah. Sekalinya mau nulis lanjutan cerita, kuncinya nyelip. Waduh. Pusing. Ya, itulah zaman itu dulu. Sekarang pun orang curhat, cuman bedanya kalau dulu ya, yang tahu hanya kita yang menulis dan Allah yang tahu. Sekarang kalau bisa semua orang tahu. Makanya setiap 15 menit kita buka berapa yang sudah like. Berapa yang follow. Ya, itu perbedaannya sekarang karena kejujuran. Jadi semua harus tahu bahwa beginilah aku gitu. Tapi ada bahayanya juga cara seperti itu, ya. Nah, selain koran, apa sumber informasi? Televisi. Dan hanya ada waktu dulu TV RI, Masya Allah. Tapi ini udah canggih banget. Ya Allah. Anita Rahman membacakan berita dunia dalam berita. Oh, ya. Era dulu nih ya, tahun 60-an, yang lahir tahun 60-an nih ngerti ini. 60 70. Ini era ketangguhan. Makanya karya yang dihasilkan karya yang tangguh. Saking tangguhnya, ini TV kalau rusak dipukul atasnya jadi betul. Itu saking tangguhnya itu. Saya baca dunia dalam berita gitu, Anita Rahman goyang-goyang gitu ya. Ibu saya, ibu, TV-nya goyang-goyang. Ibu saya dari dapur teriak, pukul atasnya nak, pukul. Begitu logat ibu saya, logat Makassar. Pukul atasnya nak, pukul. Betul, jadi benar dia. Iya. Tapi masih dapat. Satu ketika goyang-goyang, pukul atasnya, goyangnya masih slow. Iya. Kata ibu saya, samping kanan kirinya nak. Iya, pak, jadi betul. Tapi era sekarang nggak bisa. Teknologinya dipukul. Era sekarang itu seperti dulu. Kita dulu nakal dipukul jadi betul. Era sekarang mulai dari generasi Z, Alpha ya. Alpha itu sampai 2025, yang lahir 2025 ya. Nanti dokter Nini ya menolong kelahiran sampai 2025 dikategorikan Alpha. Setelah Alpha nanti dipersiapkan katanya generasi Beta, Charlie, Delta dan sebagainya. Alfabet Yunani ya. Nah, sekarang nggak bisa. Mana ada TV boleh dipukul sekarang? Sekarang semuanya soft touch. Pakai jari doang. Begini aja udah goyang dia. Begini aja udah pindah. Gitu. Makanya untuk mendidik anak sekarang nggak bisa lagi kayak waktu dulu kita pukul jadi benar, hanya dengan sentuhan ya yang lembut. Dulu nyuruh anak sholat kita suka pukul-pukul pantatnya. Ayo sholat gitu. Jalan dia, nggak marah. Sekarang nggak bisa lagi gini, tersinggung. Harus pakai gini. Ayo nak. Soft touch gitu. Sesuai karyanya. Ya. Nah. Apalagi sumber informasi selain televisi dulu, radio. Ya, Radio Republik Indonesia. Masya Allah. Keren banget ya. Kemudian mulai muncul radio swasta. Zaman saya dulu muda ya masih muda lah. SMP, SMA dengernya radio apa? Prambos, Rasisonia. Sudah FM itu. Nggak kresek-kresek dia sudah. Dan yang unik sama juga seperti sekarang, anak-anak sekarang juga nggak mau ketinggalan berita. Kami juga dulu ya, ingat kita ya, siapa yang pernah SMP SMA di eranya Prambos. Malam-malam nggak mau ketinggalan cerita. Apa ceritanya? Catatan si Boy. Masya Allah. Ya. Terus pagi-pagi kita berlomba-lomba datang ke sekolah pagi untuk cerita apa yang kita dengar tadi malam. Padahal sama. Ya, padahal sama.
Rasanya kalau ada yang cerita, kita cerita duluan, oh bangga banget. Dan rasanya kalau ada yang diem aja, aduh cupu banget itu. Culun punya banget, kan begitu ya. Nah, ini yang disebut fenomena FOMO, fear of missing out, ketakutan untuk kehilangan berita, kan gitu. Makanya sekarang juga seperti itu tetap ada, malah lebih sophisticated lagi, lebih canggih lagi ya. Kita bangun subuh nggak langsung pergi wudhu, buka gadget, ada nggak update berita, ada apa berita ya, karena perlu juga kita dengar berita secepat kilat ya, karena begitu banyaknya dinamisasi di dunia ini gitu, paham ya. Nah, zaman kita masih kecil susah cari buku cerita ya, nggak ada YouTube, belum ada video, apa hiburan kita, siapa masih dapat ini? Bobo. Dokter Irin masih zaman Bobo? Masih. Ya, Bobo, ya. Iya, ada si Sirik. Masih ingat si Sirik? Pokoknya orang yang sirik dengki, ini dilambangkan gambarnya ini, ya. Lawan mainnya siapa? Juwita, ya. Yang paling belakang itu ada tuh bergambar tentang cerita kucing dan gajah berlalai panjang. Siapa nama gajahnya? Oh, masih ingat. Senang nggak sih kalau kita inget-inget zaman dulu waktu kita kecil? Senang banget. Ya, senang banget, senang. Terus mulai ada novel-novel muda, anak muda. Saya senang dulu dengan 5 sekawan. Dapat ini? Masih dapat, dan seterusnya. Dan itu rasanya sebuah peristiwa indah pada saat kita baca buku. Imajinasi kita menari-nari ya, merasakan ikut di dalam cerita itu, makan kue jahe, minum air asam, pokoknya seperti itu ya. Sebetulnya dulu pun juga masalah kalau kita bacanya kayak gini. Apa kata ibu kita? Jangan baca tidur, nanti matanya rusak. Jangan terlalu dekat, nanti matanya rusak. Jadi kalau ibu-ibu marah-marah sama anaknya, itu bukan masalah era digital saja. Itu memang hobi. Itu memang juga sebuah kewajiban seorang ibu mengingatkan atau menegur anak-anaknya gitu kan. Sekarang lebih lagi anak-anak ya makannya ditemani gawai ya. Kalau ditanya kenapa begini, beberapa riset saya baca, ternyata anak-anak seperti ini karena nggak ada teman makannya. Ya, dikala kita semuanya aktif bekerja, orang tuanya dia hanya ada mbak juga mungkin bosan sama anak kita, dia juga melihat YouTube juga. Nah, anak kita mau makan sama siapa? Hanya dengar dentingan sendok dengan piring, oh membosankan. Makanya mereka terpaksa buka gawai, buka gadget yang penuh dengan informasi yang banyak itu. Ya, ini sebuah fenomena yang memang sekarang kita alami. Jadi artinya perkembangan zaman ini akan membawa ya apapun, ya pro dan kontranya. Yang penting adalah kita ngerti dulu bahwa oh bukan saat ini saja pro kontra itu ada. Bahkan tadi di abad keempat sebelum Masehi saja sudah ada pro dan kontra. Tapi kerja otak kita ini kan kita tahu persis karena kita orang kesehatan ya. Rupanya kerja otak itu mengikuti prasangka ya. Maka sikap yang sebetulnya bijak adalah fokuskan saja prasangka bahwa teknologi digital mendatangkan manfaat yang lebih banyak dibanding mudarat. Fokus saja ke situ. Karena otak ini akan ya melakukan atau merekam apa yang kita fokuskan. Kalau kebalik kita memfokuskan mudaratnya daripada manfaatnya, maka itu yang akan terjadi. Ya, karena setiap era ada manfaat, ada mudaratnya. Termasuk tadi kan era batu kan. Iya. Jadi fokuskan pada ya bahwa teknologi ini datangkan manfaat. Ya, kita juga kalau nggak pakai teknologi digital emang bisa secepat pekerjaannya sekarang ini nggak bisa. Ya, pasti misalnya mau tahu pasien kita di rumah sakit harus ke telepon umum dulu misalnya, ya cari koin dulu, telepon. Kalau Mbak Darsi nggak angkat, jadi bingung mau kemana, gitu. Sekarang nggak bisa, makanya sekarang dengan percepatan maka harus ada teknologi yang percepatan. Dan tentunya saat ini dan ke depan teknologi digital akan semakin canggih. Sekarang udah nggak dipegang lagi, di mata sudah. Ya. Kami saja kemarin manasik umroh itu udah pakai alat seperti ini nih, VR. Waktu pakai alat itu udah serasa ada di Mekah.
Pakai alat itu sudah serasa udah tawaf. Serasa gitu tuh. Ya. Kalau mulai agak nakal-nakal kita, ya sudahlah kita udah habis tawaf, ya akhirnya nggak pergi. Ya. Nah ini, dan nanti nggak tahu ya anak kita dengan anaknya atau cucu kita bagaimana teknologinya, ya sudah biarkan nanti ya zaman ini akan berbicara dan tentu anak-anak kita akan survive juga kok. Sama seperti kita survive-nya untuk mencari, untuk belajar bagaimana kita mengatasi era di masing-masing kehidupan. Tenang aja. Nggak usah terlalu worried, nggak usah terlalu bingung. Ya. Yang penting adalah kita tahu bahwa tubuh kita ini dipengaruhi. Ya, dalam rahim, lahir, masa kanak-kanak, remaja, dan dewasa. Yang penting adalah harus terus belajar. Ini aja sebetulnya. Belajar lagi apa ya? Kadang belajar nggak bisa satu kali kayak hari ini misalnya. Saya aja terus-terusan belajar gimana ya. Sekarang juga lagi belajar bagaimana menjadi mertua. Makanya harus ada parenting mertua supaya kita jadi mertua yang bukan mertua yang julid. Atau anak sekarang bilang jutek kok. Pakai kol-kolah. Ya, mantu juga gitu, dia harus belajar parenting mantu. Jangan jadi mantu yang membuat kita kesal. Ya, jangan kita melulu yang ngalah. Harus sekarang mulai itu modul-modul mantu, modul-modul mertua, modul-modul ipar. Saya kalau dia bikin modul ipar, oh pasti ipar-ipar yang datang itu. Atau calon ipar, dia mau belajar gimana jadi ipar. Ya, nah ini. Nah, tentu kalau kita mau belajar neuropsikologi, kita kembali belajar anatomi otak ya. Kita tahu otak terbagi dari otak besar, otak kecil, kemudian terbelah dua, kanan dan kiri. Di dalamnya ada neuron, ya, sel otak yang jumlahnya kurang lebih 100 miliar. Dan kata ahli neuroscience, satu neuron cara kerjanya seperti satu komputer yang tercanggih di zamannya. Ya. Itulah makanya Sayyidina Ali bin Abu Thalib mengatakan didiklah anakmu sesuai zamannya. Karena Allah ciptakan memang kita masing-masing di era kita ini. Saya lahir tahun 60-an, Dr. Nini juga. Siapa lagi yang lahir tahun 60-an hari ini hadir? Coba angkat tangan. Ya Allah, tinggal sedikit. Kita sudah hampir punah. Yang lahir tahun 70-an, coba yang lahir 70-an. Oh, masih banyak alhamdulillah. 80-an. Tambah banyak lagi. Yang lahir 90-an. Oh, berarti di Harum sudah banyak Gen Z-nya nih. Ya. Otak teman-teman tuh lebih canggih dari kami yang tahun 60-an, ya. Cuman kami bukan canggih, kami tangguh. Nggak mau kalah juga. Paham ya? Ya, jumlahnya bisa sama, tetapi ya, apa bedanya? Daya tampung data-data. Anak-anak generasi sekarang daya tampung data-data neuronnya lebih banyak. Jadi kalau teknologi ini digital, RAM-nya lebih besar sekarang dibanding kita, dibanding juga mungkin era 50-an, 40-an, 30-an gitu. Jadi itu yang dikatakan canggih, ya. Dan kita tahu apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita hidup, apa yang kita kecap, apa yang kita ucapkan akan membuat sambungan koneksi neuron di otak dan membuat sebuah memori, membuat ingatan, ya seperti ini. Nah, memori ini pun, sambungan koneksi neuron ini pun perlu diulang-ulang agar kita semakin paham. Makanya mengapa pelajaran harus diulang, nasihat harus diulang, ya, ibadah harus diulang, pelajaran harus di-upgrade, diulang, karena ini sambungannya diharapkan semakin variasi, semakin tebal koneksi neuronnya. Jadi kita bukan hanya tahu, tapi meningkat jadi faham, faham meningkat jadi sadar. Nah, kalau sudah sadar tuh baru bisa dikerjakan. Ya, jadi kalau nanti teman-teman sudah sering juga mendapatkan seminar parenting dari guru-guru yang lain, kemudian kita ulang, nggak apa-apa, perlu pengulangan. Bahkan dalam kita baca Quran atau mau hafal Quran, makanya ada teknik namanya murojaah, benar kan? Ya, supaya apa? Supaya diulang-ulang ini, diulang-ulang. Ya, begitulah memang kerja otak ya, insya Allah ya. Baik, sekarang siapa punya anak laki-laki? Alhamdulillah. Siapa punya anak perempuan? Siapa punya anak laki dan anak perempuan bersama? Sekarang saya mau tanya, siapa yang lebih mudah dibimbing? Anak laki atau anak perempuan? Maka jangan heran ya, saya sama Dokter Nini karena anaknya laki banyak, kami sering bertanduk menghadapi anak laki.
Iya, iya. Kenapa begitu? Ya karena memang ibu lebih mudah memahami anak perempuan karena otak ibu dan anak perempuan mirip. Saya baru rasa tuh setelah anak kelima, Dek Ragil. Dek Ragil hadir ya sebagai penutupan, makanya namanya Ragil. Atau karena dia nama Ragil, maka jadi penutupan. Ya, kalau empatnya kan Mas Lanang, Mas Priyo, Mas Kakung, Mas Jaler. Itu nama pemberian dari kakek ya, dari Yangkung Sismadi, Masya Allah. Hanya beliau tidak sempat melihat Ragil lahir ya. Atau kalau Pak Sismadi masih ada, mungkin gak jadi Ragil. Jadinya laki-laki lagi. Karena doa beliau itu kuat sekali. Saya ingat ya Mbak Nini, setiap saya lahirkan anak laki, Bapak datang ke masih di kamar perawatan. Aisyah, terima kasih ya, anakmu laki-laki. Satu lagi laki-laki ya, nah gitu. Bapak begitu. Ya, Mbak Sismadi, Masya Allah, almarhum itu. Betul loh, anaknya laki. Beliau namakan lagi Priyo. Terima kasih Aisyah, saya sudah kasih nama Priyo. Satu lagi laki-laki ya. Saya alhamdulillah mantu yang ya taat. Saya bilang, "Inggih Bapak betul lahir lagi." Terus Bapak Sismadi ya, Yangkung Sismadi kasih nama Kakung. Terima kasih Aisyah. Satu lagi laki-laki ya. Betul, lahir anak keempat. Bapak kasih nama Jaler. Tapi uniknya, saya ingat sampai sekarang itu. Setelah itu Bapak nggak bilang satu lagi. Karena setelah Jaler lahir 3 bulan berikutnya Bapak meninggal dunia. Terus saya ingat Bapak nggak minta satu lagi ya. Berarti nggak ada amanah ya. Cepat-cepat saya doa, ya Allah perempuan, ya Allah perempuan. Karena Bapakku nggak bilang laki-laki, satu laki-laki. Akhirnya betul dapat anak perempuan. Baru kali ini anak perempuan ini diberi nama oleh Dokter Toto Ragil. Ya, dengan harapan waktu itu mugi-mugi Ragil tenanan. Dan saksi sejarahnya Dokter Nini juga ya, Masya Allah ya. Jaler pertanyaan sama saya, "Ibu, kalau Ragil nanti punya adik lagi, kasih nama apa Ibu?" Kan Ragil artinya udah bungsu. Apalagi kalau adiknya perempuan, siapa tahu dari Ragil mau adik perempuan. Saya bilang sama Jaler, "Tenang nak, Ibu punya stok nama." "Siapa Bu?" "Kita kasih nama Mening." "Apa itu Bu?" "Singkatan, Metu Maning." Tapi benar-benar Ragil sudah. Sudah diselesaikan oleh Dokter Nini. Ini udah mati-mati saya. "Kamu tuh hipertensi, ada apa-apa sama anak." Ipar-ipar. Masya Allah. Jadi rupanya nanti ada perbedaan secara neuroscience ya tentang laki-laki dan perempuan. Ini juga yang saya sedang sosialisasikan ya. Di Al-Quran memang disampaikan di Al-Imran ayat 36, Bismillahirrahmanirrahim, "Walaysa dzakaru kal untha." Tidak sama dengan perempuan. Bukan hanya organ reproduksinya, tetapi dari ujung sampai ujung kaki memang ya tidak sama persis gitu. Bahkan di dalam ya program otaknya juga tidak sama ya. Nah, sebelumnya kita ya tadi belajar bahwa otak terbagi dua ya. Ada kanan, ada kiri, belahan kanan, belahan kiri. Kemudian pembagian tugas otak kanan kiri itu juga sudah diriset, ditemukan di tahun 80-an oleh Dr. Roger ya Walcott-Sperry. Bahkan beliau punya dapat hadiah Nobel ya. Nah, ini orangnya nih. Dr. Walcott-Sperry ini meneliti bahwa otak belahan kanan dan kiri Tuhan berikan tugas yang berbeda ya. Nah, kita pakai gambar aja gini ya. Ini yang belahan kiri, ini yang belahan kanan. Nah, ini. Kalau belahan kanan terkesannya apa tuh? Otak yang bagaimana? Santai, rileks ya. Warna-warni, karena warna itu prosesnya di kanan. Bermain, ide, imajinasi, teknologi. Nah, itu di kanan ya. Gerak. Kalau kiri kesannya apa kiri? Serius ya, betul. Kiri itu otak analisa. Membaca, berhitung, itu tuh kiri, ya. Terus detil, ya, keterarifan, disiplin itu kiri. Kiri juga syair, lagu, kanannya atau iramanya, ya, itu begini. Artinya apa? Artinya otak kita memang, ya, bisa serius dan juga bisa satu ketika rileks atau santai. Walaupun nanti ada watak seseorang yang misalnya mendominasi. Mana? Adakah yang dominasi lebih ke kanan, ada dominasi ke kiri? Itu karena watak. Ya, nah, sekarang ternyata ya dikatakannya begini. Otak
anak perempuan berkembang lebih cepat dari otak kiri anak laki-laki. Jadi otak kiri anak perempuan lebih cepat berkembang dari otak kiri anak laki-laki. Kiri apa tadi kiri? Bahasa, baca, matematika, disiplin, ya, teratur, ya. Artinya anak perempuan akan mampu bicara lebih awal dan lebih baik dibanding dengan anak laki-laki. Dan anak perempuan juga mampu membaca lebih awal serta belajar bahasa lebih cepat. Ya. Laki-laki apa? Laki-laki ternyata yang lebih duluan tersambung neuronnya yang sebelah kanan. Bahkan kanannya laki-laki mengalahkan perempuan. Dan otak kanan laki-laki berkembang dan bertumbuh lebih cepat daripada otak kirinya. Perempuan seimbang. Jadi saya bikin ilustrasinya kurang lebih kayak gini nih ya. Ini ilustrasi saja ya. Jadi perempuan kiri kanan seimbang. Laki-laki kanannya dominan. Siapa punya anak laki-laki masih balita coba? Iya, terasa? Senang main, senang imajinasi anak laki-laki, ya, nggak bisa diem, banyak gerak. Ah, itu karena proses otak kanan. Ya. Kalau perempuan memang, iya, enak, seimbang sudah. Antara otak analisa, bahkan otak warnanya dia sudah nyala gitu. Maka jangan heran ya, saya ingat banget Ragil masih umur 3 tahun aja, sudah bisa matching-matchingin baju. Ibu, aku mau pakai baju aja karena kudung aku pink gitu, umur 3 tahun. Karena otak analisa yang namanya keteraturan sudah terakses, otak warna juga sudah terakses. Kakak-kakaknya umur 3 tahun ngapain? Nggak peduli sama warna. Mana matching-matching? Enggak. Kalau perlu atas merah bawah kuning, nggak apa-apa dia. Itu anak laki, makin berwarna makin menyala dia. Ya. Yang dicari oleh kakak-kakaknya Ragil, Lanang Priok Kakung Jalar itu berantemnya dulu adalah apa? Baju yang depannya ada Power Rangers-nya. Karena apa? Otak kanan. Ya. Daripada satu baju cuci pakai beli selusin. Supaya dia nggak berantem terus. Ya, ini yang terjadi sebetulnya. Ya. Bahkan kan seperti ini, jadi anak perempuan 0 sampai 6 tahun otak kirinya seimbang. Ya, makanya mengapa bimbing anak perempuan itu jauh lebih mudah. Selain karena kita yang dampingi sama dengan otak ibunya, ya ini tadi keseimbangan tadi gitu. Ya, umur berapa lagi? 6 sampai 12 sama, tetap seimbang. Berapa lagi? 12 sampai 18. Berapa lagi? Ya sampai di atas 18 dan usia kayak kita, otak kita memang seimbang. Ya, pandai menganalisa, ya, dan juga bisa berpikir kreatif. Itu perempuan memang. Laki-laki bagaimana? Laki-laki kayak gini otaknya ya, tarang, ya, kanannya lebih dominan. Nanti pas umur 18 tahun ke atas, otak kiri kanannya baru cenderung seimbang. Punya anak laki-laki TK dan SD. Oke, masih kan? Makanya sabar sampai dia mahasiswa. Dampingi pakai ilmu supaya nggak bertanduk. Ngerti ya? Karena laki-laki memang kanannya, dan ini sunatullah. Siapapun pasti lebih senang main dibanding anak perempuan. Ya, seperti itu. Maka kalau anak TK, anak laki-laki TK, tolong jangan dibandingkan sama teman perempuannya. Karena anak perempuan umur 3 tahun udah bisa baca. Duduk tenang, duduk manis di kelas. Anak laki. Ibu mau suruh anak laki duduk manis. Cuman 3 detik. Ya paham ya. Saya ingat dulu ya. Lanang itu sama anak-anak laki-laki. Itu kalau dikasih buku, ada tulisan terus ada gambarnya sedikit. belum oke di otak mereka. Ya, kalau anak perempuan dulu Ragil, misalnya gambar bola, tulisan bola, udah ngerti loh dia. Cuman berapa detik saja. Anak laki nggak bisa gitu. Akhirnya gimana caranya ya? Akhirnya beli bolanya, baru tempel tulisan bola. Ah, dia ngerti itu. Karena otak kanan, otak benda, otak warna, otak 3 dimensi, 4 dimensi. Dulu saya ingat sekali supaya mereka tahu tulisan ibu, karena mereka lanang lah, mulai lanang itu panggil saya Ibu Isa, ya. Maka supaya dia hafal tulisan Ibu Isa, saya bikin itu tulisan Ibu Isa, saya tempel di dada. Tuh anak lagi main-main di ruang tamu, saya bolak-balik dapur, dia liatin.
Iya, saya sambil ya nyuci piring, dia kasih lihat lagi ya. Itu dalam waktu beberapa menit dia tahu, oh itu tulisan Ibu Isa. Makanya dulu di rumah ya semua misalnya kursi kita tulis tempelan kursi, meja, karena itu memudahkan anak laki-laki, ya. Dan nggak bisa dibandingkan dengan teman perempuannya. Apalagi soal menyanyi. Ya Allah, anak perempuan syairnya bagus, musiknya juga iramanya udah bagus. Laki-laki jago musik duluan dibanding syair, ya. Anak perempuan, saya inget banget ini lagu ini. Kalau anak perempuan nyanyi gini, tik 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 bunyi hujan di atas genteng, syair bagus, irama bagus. Datang anak laki, irama bagus, syair kacau. Ni nuni nunan ni nana neneng. Ya nggak sih anak lakinya gitu ya? Momona neno ting otak hati wondang bem bata teru. Wah, oh, senang banget tuh kalau keras-keras. Wah, ini kalau ibunya nggak belajar sedikit tentang ilmu otak, waduh, pasti malu banget waktu ngambil raport. Itu anak-anak cuma dapat C doang. Yang bahaya kalau kita punya pembanding anak temen yang perempuan, ya, terus nanti biasalah ibu-ibu yang anaknya perempuan bangga banget kan dapat A anaknya, oh, anak aku. Terus kita yang punya anak laki langsung ya colek-colek anak laki, makanya belajar. Terus anak laki bingung, apalagi yang saya harus pelajari. Karena otaknya dia nggak rasa juga karena otak kanan. Sementara anak perempuan sudah mulai belajar membaca, anak laki ngapain? Otak kanan. Makanya anak laki habis diajak nonton Spider-Man, pulang jadi Spider-Man. Habis nonton Batman, pulang jadi Batman. Saya sampai sekarang nggak punya ruang tamu karena anaknya laki banyak banget. Rumah kecil, nggak ada halaman di Jakarta. Ya dia main di situ, main bola di situ, main sepeda di situ. Ya udah nggak usah pakai ruang tamu. Apalagi pakai kristal. Oh. Nggak bisa saya karena anaknya 4 laki-laki. Ya sudah. Akhirnya memahami. Oh oke. SD sudah mulai oke lah ya. Cuman memang anak laki-laki rupanya baru siap belajar membaca 6 tahun. Baru siap doang. Makanya kalau ada SD dengan kurikulum kayak sekarang di Indonesia, masuk SD 7 tahun menyelamatkan anak laki. Kalau zaman lanang sama pria masih mending, itu kurikulumnya nggak seberat juga batu kakung, jaler dan sekarang. Ya, nah kalau anak perempuan umur 6 tahun masukin nggak apa-apa. Orang di otak kirinya udah, ya. Makanya jarang sekali anak laki ranking 1 waktu SD. Siapa yang anak yang pernah ranking? Atau udah syukur naik kelas aja dulu. Anak laki ya. Nanti kasih target baru nanti usia lebih dewasa lagi. Dulu juga begitu anak saya ya. Ibu, aku matematika harus berapa? Di atas KKM sedikit aja nak. Kalau KKM 75 kamu 76 udah keren. Tapi dengan target seperti itu nilainya tinggi juga. Ya, dia tidak terbebani. Ya. Dokter Toto juga gitu, waktu dia terima rapot, satu ketika saya nggak bisa terima rapot, ada tugas di luar kota, Dokter Toto yang terima rapot, ya. Anak-anak pas-pasan aja ya, kan naik kelas yang penting. Terus gurunya tanya, Pak Pri nggak kesel anaknya nggak ranking? Kata Dokter Toto, udah syukur anak saya begini. Zaman saya merah semua ini. Tanya dokter ini. Dokter itu tuh enak banget jadi bapak itu. Ya udah syukur, saya apa yang harus saya marahin? Udah syukur anak saya lebih baik dari saya. Ya itu laki-laki memang. Dan yang ngerti sebetulnya bapaknya sebetulnya. Ya, nah ini. Maka sekali lagi, tolong tidak bandingkan. Nggak usah. Sabar aja. Ya, sabar aja. Yang kasihan memang anak laki-laki itu sering terzolimi oleh kita. Maka Hasan apa yang dilakukan? Dia pukul lah Aisyah. Karena Aisyah perempuan udah pandai ngomong, ngadu lagi, Bu Guru, aku dipukul. Datang gurunya, perempuan, belum belajar otak laki. Siapa yang dimarahin? Hasan. Hasan,
Kamu kalau di kepolisian kena 2 pasal. Pasal mengganggu dan pasal memukul. Hasan tambah bingung. Salah saya apa? Datang ibunya Hasan. Guru cerita. Ibu, Hasan tadi mohon maaf, dia mengganggu Aisyah dan memukul Aisyah. Apa? Hasan, mau ibunya. Bunda bilang apa? Was, tambah bingung tuh anak laki. Makanya mengapa yang banyak penyimpangan anak laki? Karena dari kecil juga dia bingung. Bahkan banyak ibu-ibu yang bilang, mau jadi apa kamu? Kata anak laki, ibu aja bingung, apalagi saya. Makanya saya cerita ini supaya yang punya anak laki ya coba agak tenang sedikit. Mana yang punya anak laki? Gimana perasaannya? Mulai agak tenang sedikit? Alhamdulillah. Dan pantang memotivasi anak laki untuk sekolah dengan kalimat ya, lanang bangun, nanti ada pelajaran matematika. Oh, ibu aku sakit perut. Asal. Memotivasi dengan otak kirinya, anak laki-laki akan defense, ya, akan denial, akan menolak. Ya, lanang bangun, ya, ada studi tour. Wow, belum subuh bangun tuh anak laki. Iya nggak sih? Dulu juga gitu waktu anak-anak masih SD. Ayo lanang bangun, nanti ada ekskul bikin game online. Oh, loncat bu. Walaupun nanti sampai di sekolah belajar matematika, urusan gurunya. Pokoknya motivasi dulu, ya, iya. Jadi ini yang harus kita pahami dan sekali lagi tidak membanding-bandingkan dan udah tenang saja dulu. Karena nanti pas SMP SMA, otak kirinya mulai juga ya melebar, sudah mulai mengerti, menganalisa, ya. SMP sudah mulai. Cuman ingat, balik ya, mulai itu sekarang ya kadang 5 SD, 6 SD, SMP pasti semua udah balik. Ya, lebih cepat. Makanya sekarang istilahnya bukan akil balik, balik akil. Karena baliknya duluan, ya. Nah, apa yang terjadi? Sebetulnya secara otak analisa, anak SMP atau anak laki-laki kita sudah mulai mengerti peraturan-peraturan, tetapi karena testosteron melonjak tinggi, testosteron ini kalau diibaratkan hormon raja, ya. Jadi songong. Siapa punya anak yang SMP? Mana? Songong nggak, Bu? Di masa-masa yang laki-laki belum ganteng banget, yang perempuan belum cantik banget. Karena masa balik. Siapa yang sekarang punya anak SMP dan SMA? Apa yang terasa menghadapi mereka? Kesel kan? Sering kesel. Omongan kita satu kalimat dia balas 10 kalimat. Padahal kita udah ngomong yang selembut-lembut mungkin. Karena katanya sudah ikut seminar parenting. Maka kalau punya anak yang fasenya remaja, kalau dia bales omongan kita, namanya saja remaja, maka tolong kita apa? Rem aja. Jangan gaspol. Jadi pas anak remaja kita, ya, anak remaja kita ngomong, kita udah kasih tahu, ngomongnya lebih banyak, baik anak remaja perempuan dan laki, kita mau ngegas, langsung ingat, ya Allah, rem aja. Itu. Karena namanya juga remaja. Kalau orang tua gas aja, nggak nama remaja, gas aja. Sampai sini bisa sepakat dulu, ya. Nanti lewat masanya itu, tenang saja. Lewat masanya insya Allah, apalagi nanti pas mahasiswa mereka sudah mulai seimbang otaknya. Itulah makanya anak laki-laki pas mahasiswa baru tuh keren banget. Kelihatan itu, kelihatan kerennya. Ya, kita barangkali bisa jadi ketua kelas, bisa ranking waktu SD, SMP perempuan ya, bisa ketua OSIS. Tapi mahasiswa tampuk pimpinan pasti laki-laki. Ketua senat laki-laki, ketua BEM laki-laki. Kita mahasiswa perempuan apa? Kembali fitrah, seksi konsumsi, bendahara, sekretaris. Kalau ketua pun ketua 2 bagian finance. Tapi selebihnya laki-laki. Oh, Mbak, keren ya. Sekarang sudah ada 300 ketua BEM berkumpul di Jakarta nih, menyambut tanggal 20 Oktober. Ya, kita ini aja ya, doa saja insya Allah negara aman ya. Ya, tapi tetap mahasiswa harus bergerak ya.
Untung seminar parenting bukan politik hari ini. Paham sampai sini ya? Insya Allah ya, sabar ya. Dan buat anak laki-laki, bermain itu belajar. Bermain itu belajar. Jadi kalau lihat anak laki-laki bermain, harus masuk di dalam otak kita, oh lagi belajar. Iya lagi belajar. Katakanlah dia misalnya bermain game online, perang-perangan. Apa yang dia pelajari? Strategi. Ya, belajar politik di situ. Belajar matematika, menghitung jarak untuk menyerang. Ya, menghitung uang untuk beli senjata. Itu belajar. Saya untung itu tuh ngikutin caranya ibu-ibu Jepang. Bermain adalah belajar, bermain adalah belajar. Ayo masukin ke otaknya Bu. Bermain adalah belajar, bermain adalah belajar. Jadi kalau ada dokter Toto telepon saya, anak-anak lagi ngapain? Saya pada lihat lagi main game online. Saya bilang sama suami saya, lagi belajar ayah. Dokter Toto di kantor tenang. Anak saya belajar. Karena memang begitu laki-laki. Ya, sekarang aja kita memang anak-anak medianya gawai, dia bermainnya di gawai. Siapa punya saudara laki-laki dulu yang mainnya layangan, ya, main gundu, main bola. Di kota besar udah susah main layangan. Jalan semua, tol semua. Zaman dulu nikmat itu ya, ngejar layangan putus. Anak sekarang udah nggak bisa. Makanya ibunya nonton layang putus. Iya kan? Rumah saya aja nggak ada halaman untuk main bola tuh udah nggak ada. Ya, Masya Allah. Dokter ini alhamdulillah masih ada di dalam lagi beliau, Masya Allah, keren banget. Saya nggak bisa anak main bola. Pada satu ketika Priyo karena senang olahraga, dia request sama saya untuk dibelikan meja pingpong. Terus saya bilang, nak, ibu khawatir meja pingpong lebih besar dari meja makan kita. Itu fenomena yang ada. Karena ruangan sedikit, lapangan sudah nggak ada, makanya semua permainan lebih banyaknya medianya gawai atau gadget. Ini juga saya harus mengerti. Dengan mengerti, faham, sehingga tidak perlu juga ngegaspol tadi. Apalagi di usia remaja sudah. Ya, hanya kita atur aja untuk cara bermainnya. Oke? Nah, ini seperti ini. Bahkan sudah dewasa pun, laki-laki dewasa kanannya lebih dominan sedikit dari kirinya. Makanya bapak-bapak lebih jago teknologi. Betul ya? Kita sering disebutnya gaptek. Padahal nggak gaptek. Saya kalau dibilang, ibu gaptek ya? Ibu saya langsung bilang, enggak nak. Ibu perempuan banget. Otak kanannya tidak sedominan kamu yang laki-laki. Makanya saya kalau masalah IT dan sebagainya nggak malu minta tolong dokter Toto, minta tolong anak-anak. Tolong nak, ibu perempuan banget. Oke Bu, udah. Tahu ya? Ngerti ya? Ya, Masya Allah. Nah sekarang, siapa punya anak perempuan? Ada lagi tips untuk anak perempuan ya, apapun eranya ya. Ternyata otak perempuan tersusun untuk bereaksi pada orang dan wajah. Maka ternyata tips dari neuropsikologi mengatakan gini, yang punya anak perempuan, berapapun umurnya, kalau mau dia merasa kita memperhatikannya, adalah tipsnya, pada saat anak perempuan itu bicara, lihat mukanya. Itu. Ya, anak perempuan nggak suka pas dia ngomong atau dia cerita, kita sambil begini. Nggak suka tuh. Siapa punya anak perempuan kecil suka bilang apa? Bunda lihat aku. Iya kan? Anak perempuan remaja, misalnya Dek Ragil misalnya, ya, dia dulu sebelum banyak belajar saya, misalnya Ragil ngomong, saya juga dengar sambil pegang HP, terus tiba-tiba saya nggak dengar, saya minta ulang lagi. Apa nak? Apa kata Ragil? Udah lewat. Anak sekarang anak jujur, ya, saking jujurnya tuh ngomongnya kayak gitu. Nggak boleh juga kita bilang apa? Anak ya durhaka, nggak bisa bilang gitu. Anak-anak kalau sudah jawab omongan kita, dalam hati saya langsung bilang, ya Allah, dia jujur banget. Zaman dulu kita juga mau bantah tapi nggak jujur kan, kita diam saja. Nah ini kalau punya anak perempuan seperti ini. Tapi otak laki-laki bereaksi pada benda dan bentuknya. Laki-laki nggak kuat lihat wajah, sampai besar juga. Maka jangan heran kalau punya suami, ya, habis bangun subuh, sholat subuh, ya, suami-suami itu lebih senang lihat motornya daripada muka istrinya. Ah itu. Nggak usah sakit hati, nggak usah. Saya dulu sebelum tahu ilmu ini memang kesel, sebelum tahu ilmu ini, itu gunanya belajar. Sudah tahu ilmu ini malah senang aja, ya. Dokter lebih senang lihat motornya. Saya dalam hati saya, ya Allah, suamiku laki banget. Nah, dia lebih senang lihat motornya daripada aku.
Bahkan dulu ya kalau pagi-pagi kan, dia tuh ada kursi kerajaannya tuh. Kan pasti pegang gawai kan untuk dapat berita kan? Kan ini benda kan? Terus saya suka gini, dulu belum ngerti. Udah pakaian gini mau pergi kerja. Ayah, udah cakep nggak aku? Ya. Dia begini gayanya. Iya cakep. Kita perempuan digituin kan marah kan? Dalam hati kita bohong banget ya. Terus kita maksa, yang bener ayah lihat dulu, udah cakep belum? Tambah marah dia. Iya cakep Bu Isa. Sebelum tahu ilmu ini. Setelah tahu ilmu ini, nggak pernah lagi tanya langsung tentang saya udah cakep apa enggak. Kalau udah cakep, mending foto selfie kirim ke gadgetnya. Baru saya tanya, ayah udah cakep belum? Suami saya lebih senang lihat muka saya di gadget daripada lihat langsung. Buktinya apa tahu? Dokter Toto senang lihat muka saya di gadget. Setiap saya kirim foto, foto saya dia zoom. Ya Allah, saya dari belakang ya Allah. Jadi begitu ya caranya ya, nggak usah maksa suami. Udah cakep belum? Udah cakep belum? Udah gitu nanya kita mukanya melotot, udah cakep belum? Kirim aja foto. Setiap kita berkegiatan, kirim foto sebagai laporan. Pasti dia cari di antara kerumunan ibu-ibu jamaah taklim, mana istri aku gitu. Percaya deh, ya. Karena memang laki-laki itu lebih bereaksi pada benda dan bentuknya. Kenapa? Jadi dikatakan begini, ya, perempuan bicara dengan kontak mata. Kenapa? Karena rupanya, punten, sklera mata atau putih-putihnya mata pada perempuan lebih lebar. Ya, jadi putih-putih mata ini yang membuat pergerakan mata dan mengarahkan pandangan yang sangat penting bagi manusia dalam berkomunikasi tatap wajah dan mata. Perempuan lebih lebar. Nanti sampai di rumah bercermin sama suami ya. Coba lebar-lebaran mana gitu. Ya. Jadi anak perempuan walaupun dia sipit sekalipun, sklera matanya itu lebih lebar dibanding saudaranya. Ya, kita ini dulu sebentar ya. Jadi anak perempuan ini pada saat ya dia membuka mata, mungkin saya coba lihat dulu. Ya, dia akan lebih lebar dari saudaranya, sklera matanya. Makanya anak perempuan selalu minta dia ngomong, kita lihat mukanya. Ya, sambil ibu ngangguk-ngangguk sedikit. Walaupun ibu nggak ngerti, ngangguk-ngangguk aja sedikit. Bahkan saya, misalnya nih, Ragil mau ngomong, ibu-ibu aku mau cerita, lagi pegang HP nih, lagi ngomongin pasien, saya taruh dulu. Ya, lihat mukanya. Kecuali kalau yang chatting ayahnya. Bilang sama Ragil, sebentar nak, ibu jawab dulu chattingan ayah, 1 menit, 1 menit. Atau misalnya lagi ngomong sama Ragil, saya nggak pegang HP, tiba-tiba yang telepon ayahnya, harus diangkat. Ya, 3 menit Ragil, ibu angkat telepon ayah. Kenapa? Anak perempuan kecil harus tahu apabila seorang istri berhadapan dengan suami dan anak yang harus satu suami gitu. Mulai dari seperti itu. Tapi kalau misalnya tempat saya kan pasien-pasiennya di panti rehab ya, dulu di sini Masya Allah tahun 98. Dan saya kalau ke Harum selalu mengenang ya, 26 tahun saya ngurus narkoba. Pertama di sini. Boleh tepuk tangan Pak Harum. Baru setelah itu ke Rumah Sakit Pondok Indah, Rumah Sakit Bayangkara, sekarang ada di Brimob. Itu dulu itu kalau ya, Mbak Ratna juga ada, Mbak Ratna di sini ya, dia saksi sejarah juga ya. Mungkin kalau dokter spesialis lain, perawat-perawat akan melapor tentang vital sign. Mbak Ratna melapor saya, dokter pasiennya kabur gitu. Begitu dulu. Dokter pasiennya loncat dari lantai 3. Ya Allah. Sampai sekarang Mbak Ratna saya begitu. Bahkan di tempat rehabilitasi di rumah orang tua saya yang di Kalibata jadi rehabilitasi, itu begitu juga laporannya. Tapi kalau saya lagi ngomong sama Ragil, walaupun saya lihat di situ tulisan SRS, berarti panti rehab yang nelfon kan, pasti ada berita penting, nggak angkat. Dalam hati saya, biarin kabur-kabur itu. Daripada anak saya yang kabur, biarin tuh loncat-loncat tuh pasien daripada pasien anak saya yang loncat. Itu kalau punya anak perempuan. Please. Kadang ilmu parenting kita lupa, tapi tolong yang satu ini jangan dilupa. Pokoknya anak perempuan ngomong, lihat mukanya. Kebalikannya anak laki. Laki-laki kurang suka kontak mata. Kenapa? Karena sklera matanya lebih sempit dari saudara perempuannya. Saya dulu keliru karena nggak punya ilmu. Kasihan memang, anak pertama kadang-kadang emang kasihan ya. Ibunya masih sedikit ibunya. Mas Lanang misalnya ya. Saya dulu begini sama Lanang. Lanang, ibu mau bicara nak? Iya bu. Ya, pas saya lihat, dia lihat saya, rupanya laki-laki cuma tahan matanya ditatap 5 detik saja.
Pas saya ngomong, terus matanya dijanjangin tuh lanang. Setelah 5 detik gayanya begini dia. Terus ibunya waktu itu belum banyak belajar ya. Sok-sokan juga nih ibunya dulu. Lanang yang sopan. Kalau bicara, lihat muka ibu nak, lihat muka ibu nak. Siapa yang begitu masih? Anak laki lihat muka kita lihat lagi. Lebih dari 5 detik ya begini. Lanang, lihat muka ibu nak, lihat. Akhirnya setengah jam cuman lihat muka ibu nak, lihat muka ibu. Nggak ada nasihatnya, nggak ada. Karena dulu kita menganggap komunikasi efektif tatap muka, tatap wajah. Iya, tapi efektif untuk perempuan, bukan laki-laki. Jadi saya nggak pernah. Sekarang saya kalau mau nasihatin anak laki, nggak pernah saya tatap lebih dari 5 detik. Bahkan karena anaknya banyak, saya sering catat apa nasihatnya. Nah, waktu mencatat itulah, saya tahu anak laki lihat muka saya. Nanang, minggu depan ibu tambahin 10.000 uang jajan ya? Iya bu, tulis lagi. Nanang minggu depan mau main rumah siapa? Rumah Gibran bu, tulis lagi Gibran. Kan nggak lebih dari 5 detik kan? Dan dia lihat muka saya. Ya. Dan jangankan anak laki, bapaknya juga begitu. Coba ingat-ingat suami-suami masing-masing. Ya, banyak istri-istri bilang sama saya, Bu Aisyah, suami saya nggak pernah peduli lagi sama aku. Kenapa bu? Saya ajak bicara, dia lebih senang lihat televisi atau lihat gadgetnya. Dalam hati saya, oh itu karena mata laki. Ya, perempuan karena lebih lebar selera matanya, maka perempuan kuat tatap mata lebih lama. Laki-laki cuman tahan 5 detik. Maka jangan heran suami-suami akan berpaling pandangannya karena istri ngajak ngomongnya dijanjangin matanya. Apalagi ngomong soal duit. Ayah tahu nggak? Semua naik. Ekskul juga naik. Oh, suami saya langsung lihat tembok mendingan. Karena nggak tahan lihat mata. Tapi kan kita kepengen banget romantis gitu kan? Maka kalau mau romantis, ada tips yang saya belajar dari ilmu ini, ya. Jadi laki-laki hanya tahan dilihat 5 detik, maka istri kalau ngomong sama suami cukup 5 detik, habis itu tunduk. Karena suami-suami seneng banget lihat muka istrinya asal kita tunduk. Nah ini coba lihat nih ya, coba lihat nih. Nih. Kita hitung nih. 1, 2, 3, 4, 5, tunduk. Saya juga mulai ikut-ikutan kayak gitu kalau ngomong sama dokter Toto. Ayah aku mau bicara dan mati ngitung 1, 2, 3, 4, 5 tunduk. Jadi gini ayah. Atau ambil nasi. Atau suka lihat-lihat apet gitu kalau perempuan ngomong gitu yang kan gini. Tuh laki-laki yang jadi suami seneng banget lihat muka istrinya. Ya dikala begini. Paham ya? Tapi kalau mau pakai cara seperti ini, pastikan kita dalam keadaan cantik. Jangan rambut aut-autan, bibir pucat, salon pas di leher, sok-sokan. Jadi gini ayah. Bibir merah dan gampang apa? Tahu rahasianya apa? Pakai lipstik Arab. Tahu lipstik Arab? Yang mana coba? Iya. Yang hijau itu. Iya. Makanya di mana-mana di dapur aja lipstik Arab. Tapi jangan yang wangi ya, yang wangi nggak bagus. Bagusnya yang nggak wangi, dia bikin balmy. Masya Allah. Tuh lihat sekali lagi tuh. Ya Allah. Ini selain tunduk 5 detik memang juga cantik. Allahu Akbar. Tapi tenang aja. Kita perempuan ya, selain juga hari ini misalnya belajar bagaimana jadi ibu, ya belajar bagaimana jadi istri ya. Iya, karena akan ada pengaruhnya kalau kita romantis ke anak-anak juga asik ya. Dan perempuan juga diberikan Allah satu bagian dari otak yang kata Dr. Roger Grosky ya. Ini nih. Ini ada namanya, kalau otak dibelah ini melengkung, ini namanya corpus callosum. Jadi kalau dari atas tuh kayak gini corpus callosum. Dia menghubungkan, dia serat saraf yang menghubungkan otak kanan dan kiri. Nah, ternyata corpus callosum perempuan lebih tebal dari pria. Ya. Corpus callosum kurang lebih ilustrasinya kayak gini ya. Nah ini, jadi perempuan ada corpus callosumnya, laki-laki ada corpus callosumnya, perempuan lebih tebal 30%.
Karena lebih tebal itulah, ini makanya perempuan menjadi orang yang bisa mengerjakan berbagai pekerjaan yang tidak saling berhubungan dalam satu waktu. Ini berita bahagianya buat kita perempuan. Apa terkenal istilah apa ini? Multitask. Sering kayak gitu? Gendong anak kedua, masak, suapin anak pertama, kakinya ngepel, pantatnya tutup lemari, ya Allah. Siapa yang bawa mobil sendiri coba? Pernah bawa mobil sendiri, suapin anak, denger telepon atau denger murotal atau denger musik, jawab telepon, pasang alis, bisa kayak gitu. Karena memang korpus kalosum perempuan lebih tebal ini, ya. Jadi kita dikasih perangkat oleh Allah untuk bisa ngurus suami, ngurus anak, ngurus pekerjaan, ngurus masyarakat, ya. Nah, laki-laki bagaimana? Laki-laki korpus kalosumnya lebih tipis. Maka dikatakan otak pria dibuat untuk pekerjaan khusus. Jadi pada saat laki-laki fokus pada pekerjaan di depannya, setelah 10 menit ke atas, otaknya tambah konsentrasi dan pendengarannya menurun. Atau bisa juga dibalik, ya. Pada saat mengerjakan pekerjaan 10 menit ke atas, pendengarannya menurun, maka makin konsentrasi. Itulah makanya pria lebih memilih mengerjakan satu pekerjaan dalam satu waktu. Ini harus difahami juga, ya. Nah, jadi ketika pria membaca buku, nonton TV, pegang gadget di atas 10 menit, ya, otaknya konsentrasi, pendengaran menurun, sehingga pria tidak dapat mendengar apa yang wanita katakan padanya. Itulah kita pada saat suami sedang posisi kayak gini, ya, atau anak laki-laki sedang posisi kayak gini, panggil satu kali, itu nggak nengok. Bukan sengaja nggak nengok, tetapi memang sedang konsentrasi, pendengarannya Makanya kita panggil suami gitu kan, ayah, nggak nengok kan. Perempuan atau istri kalau manggil suaminya nggak nengok, panggilan kedua suaranya naik setengah oktav. Ayah, kedua juga nggak nengok loh, mulai langsung 7 oktav. Ayah. Itu laki-laki tuh, kadang suami-suami tuh nengok lihat istrinya. Banyak bapak-bapak tanya sama saya, Bu Aisyah, kenapa istri-istri kalau manggil melotot? Saya bilang itu panggilan ketiga, Pak. Yang istri bapak cantik panggilan pertama, cuman bapak nggak nengok. Sering kejadian gitu? Sama anak laki juga begitu, ya. Dulu saya pernah nih, lanang priok kakung jaler, kompak dia main di ruang tamu, ya. Waktu itu PlayStation. Saya datang nih, pulang dari seminar, bukan saya yang seminar, saya habis dengar seminar, ya. Katanya kalau ngomong sama anak harus lembut. Pas pulang, Assalamualaikum, nggak ada yang jawab. Lanang priok kakung jaler, masih lembut ya, nggak ada yang balik. Naik setengah oktav, lanang priok kakung jaler, nggak ada yang nengok. Naik 7 oktav, lanang priok kakung jaler. Tuh empat-empatnya nengok ini. Pas empat-empatnya nengok ini, dia tanya sama saudaranya, ibu kenapa marah ya? Ngerti maksudnya? Dia bingung kenapa saya marah, padahal itu udah panggilan ketiga. Dan apa yang ibu-ibu lakukan? Ya, dia rebut gadgetnya anak-anak. Gara-gara ini, bunda panggil kamu gak nengok. Tuh anak laki, Bu, kalau lagi main diambil gadgetnya marah. Kenapa? Karena skor lagi tinggi-tingginya. Ibu rebut, sudah hampir menang, ibu rebut, marah lah dia. Ya, paham tentang ini ya? Iya, sudah biarin aja dulu, ya. Dan kalau nggak mau teriak-teriak, ya datangi dan colek. Nak. Kalau dia pun lagi fokus, dia nggak bisa nengok kita, Bu. Karena laki-laki dibikin oleh Allah otak yang untuk mengerjakan sesuatu yang khusus dan harus selesai. Itu laki-laki. Ngerti soal ini ya? Iya. Mau saya kasih tips. Dikala pada saat suami sedang begini, kita panggil, dan pada saat suami-suami itu noleh, kita masih cantik. Mau saya kasih tips? Ingat baik-baik dan pakai ya. Kalau suami sedang kondisi seperti ini, atau anak laki-laki seperti itu, dan kita panggil dan dia nengok kita masih cantik, maka pertahankan senyum sampai panggilan kelima. Ayah, halo.
Laki-laki nengok kalau nggak ketiga, keempat. Karena kita mempertahankan sampai panggilan kelima, kita masih cantik kan? Sampai kita langsung nengok kita. Ingat ilmu berikutnya. Ya, hindari 5 detik, lebih 5 detik. Sudah manggil langsung tunduk. Asik. Pengen romantis kan keluarganya? Saya begitu sekarang, ya Allah. Enak lagi, seru lagi. Walaupun waktu dokter lihat, saya tahu dia lihat aku. Kayak gitu sebetulnya ya. Maka ini juga yang membuat pria tidak bisa kerja kayak gini. Ya, nggak bisa. Jadi dikatakan begini, saat beralih tugas ya, satu ke tugas berikutnya, otak pria menggunakan energi lebih banyak daripada otak wanita, sehingga membuat pria menjadi cepat lelah. Tapi Bu Aisyah, masa suami nggak bisa bantu sih di rumah? Bisa. Cuman yang bisa begini memang perempuan kita. Multitasking tadi. Abang L masih gundul. Perempuan banget ya. Laki-laki bisa bantuin, cuman satu-satu. Ya paling nggak kayak gini. Satu. Jangan lagi udah kayak gini suruh gendong anak, nggak bisa. Ya. Bahkan suami membantu pekerjaan istri di rumah sunnah. Memang sunnah. Rasulullah SAW biasa membantu pekerjaan keluarganya di rumah. Jika telah tiba waktu sholat, beliau berdiri dan segera menuju sholat. Tapi Rasulullah dulu ya satu-satu. Kalau dia tambal bajunya, tambal bajunya. Lagi tambal terompahnya, sendalnya tambal terompahnya. Lagi gendong cucunya, gendong cucunya. Kayak gitu. Ya, nggak bisa kayak gini nih. Apalagi laki-laki otaknya cepet konsentrasi. Pendengarannya mah. Ibu suruh suami begini bantuin di rumah. Terus ibu titip lagi anak yang umur 6 bulan. Nangis tuh anak gelinding, bapaknya nggak dengar. Nanti istri marah-marah lagi. Ya Allah ayah, baru aja titip 10 menit anak nangis gelinding nggak denger. Ribut lagi kita. Kata suami, kapan nangisnya? Karena dia sedang konsentrasi. Kebayang nggak sih? Ya udah nggak apa-apa. Dia bantu bisa gini, tapi jangan lagi ditambah macam-macam. Bahkan lagi kerja kayak gini aja, ada telepon, itu kerjaan ini tinggalin dulu. Laki-laki akan fokus pada telepon. Bapak-bapak lagi gendong anaknya, ya bisa. Titip ya, aku mau sholat. Ya. Tapi kalau ada telepon, apalagi dari kantornya, itu udah susah laki-laki. Mana fokus? Ke sini apa ke sini? Makanya sambil terima telepon, anaknya melorot-lorot itu biasanya. Iya, coba ingat-ingat deh. Maka kalau udah kayak gini dan sudah tahu ilmunya, untuk itu pas ada telepon segera ambil anak. Dan nggak usah juga merasa baru juga gitu. Selama ini aku. Itulah istri yang julid. Ngerti ya? Iya, nggak usah, udah ambil aja. Dalam hati kita bilang ya Allah, laki-laki banget. Gampang kan? Iya, ini yang harus kita pahami. Karena memang laki-laki harus fokus mengerjakan pekerjaan. Kalau 10 menit pertama, itu dia nggak apa-apa, masih bisa dengar. Bahkan, jangan salah, suami-suami nih, pada saat di rumah, ya banyak istri jengkel gara-gara itu suami cuma duduk doang nonton TV. Atau pegang gadget. Ya kan? Kesel karena itu kan? Karena laki-laki nggak bisa multitasking. Tapi jangan salah, pada saat laki-laki pegang HP-nya, pegang gadgetnya, laki-laki yang jadi suami sering curi-curi pandang kepada istrinya. Dan pada saat istrinya lihat lagi, dia begini lagi. Istrinya nggak lihat, dia liatin. Istrinya lihat, dia begini. Gitu. Setelah tahu ilmu ini, saya cuci piring pun harus cantik. Karena tahu dokter Toto pasti lihat saya. Bahkan waktu anak-anak masih kecil-kecil, karena ibu mendampingi anak-anak belajar ya, itu juga harus cakep gitu, harus bijaksana, menyenangkan, lembut. Karena suami-suami kalau lihat seorang ibu dampingi anak belajar dengan kelembutan, itu dalam hatinya seneng gitu. Ya misalnya ibunya di sini, istri suaminya di sini. Nah, Pancasila 1, ketuhanan yang Maha Esa, lembut kan? Suami langsung apa berpikirnya? Tidak salah saya cari ibu. Tapi pas dia lihat istrinya ngajarin anaknya, Pancasila 1, ketuhanan yang Maha Esa, ya Allah. Itu suami-suami akan bilang apa? Salah gue, salah. Bahkan
kadang-kadang dia nggak tahan kalau istri ngajarin anaknya kayak gitu, dia lari, kabur. Padahal istri-istri teriak-teriak gitu supaya diperhatikan suami kan. Nggak usah begitu, ngomong baik aja, dia pasti lihat. Pasti lihat. Makanya setelah itu, saya turun tangga aja kayak Cinderella sudah. Karena tahu, dokter Toto di situ turun. Dan saya tahu banget dokter Toto lihat saya. Nggak tahu nih dokter Toto mantau nggak ya? Laki-laki begitu, diam satu tempat. Satu tempat. Ya, fokus. Di otak manusia ada yang disebut lobus frontalis, bagian depan. Bagian depan. Disinilah sebetulnya lobus frontalis, atau sebetulnya yang lebih tepatnya lagi prefrontal cortex, lebih depan lagi. Coba pegang dahinya dulu semuanya. Nah, ada otaknya? Ada. Takut lupa. Bentang-bentang kita di dunia kesehatan lupa kita punya otak. Nah, ada neuron kan tadi kan? Ada neuron kan? Nah, disinilah yang disebut akal prefrontal cortex ini. Ini sistem sudah ada, neuron sudah ada, sistem sudah ada, data-data yang belum ada. Makanya ya kita orang tua membantu anak data-data yang ada di prefrontal cortex dalam bentuk pelajaran, nasihat, mengaji, mengkaji. Jadi untuk mengisi prefrontal cortex dengan mengaji dan mengkaji tentang apa yang Allah mau. Ya. Apalagi keluarga muslim ya, tentu teman-teman Nasrani, teman Katolik, Hindu, Buddha juga pasti akan bantu anaknya untuk diisi apa yang Tuhan mau terhadap kehidupan anak ini. Itu harus diisi itu memang. Harus diisi. Supaya apa? Supaya neuron-neuron yang tersambung itu prinsip-prinsip kehidupan. Nah, sekarang peran ayah dengan ibu ini bagi tugas. Ya. Apa? Ayah ternyata penanggung jawab visi pendidikan. Selain ayah yang menjemput nafkah untuk membayar sekolah, ya, dikasih contoh di dalam Quran seorang ayah yang bernama Luqman mengajari anaknya, makanya didokumentasikan dalam surat Luqman. Dan ini bagus sekali. Mas Tri tadi tanya, jadi saya harus ajarin apa ya sama anak-anak? Yang diajarkan sesuai di surat Luqman. Apa yang diajarkan ini? Ayah bilang sama anaknya, "Nak, ya, la tusyrika billah." Ya, tidak boleh mempersekutukan Allah. Ya, walaupun anaknya masih kecil, sampaikan aja ini. Karena ini ayat suci Quran dan secara fitrah Al-Quran memang sudah ada di anak-anak keluarga muslim di dalam kolbunya, ya, sampaikan. Ya. Terus apalagi yang ayah perlu sampaikan ini, ya, anak-anak harus menyayangi, berbakti pada orang tua, ya, pergauli dengan baik. Tentunya nanti dengan bahasa kita boleh. Ada anak-anak balita, anak-anak SD, ceritakan pada anak-anak kita seperti ini. Jadi kalau bundamu marah, nak, ya, kamu tetap harus santun, ya, gitu. Walaupun mereka generasi jujur, ya, oke. Kemudian lagi, sekecil apapun perbuatan manusia, Allah datangkan balasannya. Itu harusnya ayah yang ajarkan anak-anak, ya. Terus dirikan sholat, berbuat baik ya, nak, ya. Nah ini, cegahlah perbuatan mungkar dan bersabarlah. Itu coba dicarikan contoh-contohnya. Ini tugas ayah cerita sama anaknya. Dan juga jangan sombong ya, nak. Orang sombong tuh ya disebelin orang. Orang sombong itu sifatnya iblis kan gitu, ya. Dan juga bersikap tawadu. Jadi seorang ayah kalau pegang surat Luqman ini, dia nasihati anaknya, insya Allah itu cukup. Cukup. Terus perlu dijelasin nggak? Perlu. Siapa yang bertugas menjelaskan? Ibu. Karena ibu pelaksana harian. Ayah suruh untuk kita tegakkan sholat, ya, sholat 5 waktu. Yang ajarin sholat, bagaimana wudhu, bagaimana ya menggunakan mukena buat anak perempuan, itu ibu yang jelasin. Karena ibu pelaksana harian. Kenapa? Karena ibu ya bicaranya lebih banyak, ya nggak sih? Iya. Ya, bahkan penelitian di King's College London tahun 99, ya, ini ada otak pria dan ini otak wanita, ini otak dibagi bagian kanan dan kiri, depannya ini. Lokasi bahasa dan bicara laki-laki sama perempuan aja beda. Ini saya sering banget cerita dari dulu ya. Laki-laki otak bicaranya cuman di otak belahan kiri belakang. Perempuan otak bicaranya kiri belakang plus kanan belakang. Ini yang mendasari perempuan lebih banyak bicara,
lebih pandai bicara, dan bisa bekerja sambil terus bicara. Itu kita. Karena memang otak bicara kita kanan kiri. Kata bapak-bapak, pantesan. Dan kemudian para ilmuwan itu hitung, nggak sekedar cuma tahu ini, dia ngitung. Laki-laki karena otak bicaranya cuma kiri saja, maka per hari laki-laki mengatakan 2.000 sampai 4.000 kata, 1.000 sampai 2.000 bunyi vokal, 2.000 sampai 3.000 gerakan tubuhnya. Jadi komunikasi laki-laki sekitar ini 7.000. Ada bapak-bapak introvert, pendiam 5.000. Ada bapak-bapak yang senang bicara 9.000. Ya, tapi rata-rata 7.000. Perempuan bagaimana? Perempuan karena otak bicaranya kiri kanan, maka per hari 20.000 kata. Ada juga sih yang pendiam, yang kayak saya. Mbak Ratna nggak percaya saya pendiam. Maksudnya kalau tidur mau ditransfusi baru dia. Yang diam 16.000. Dan perempuan aktif bicara 24.000. Maka penelitian berikut mengatakan ini nih, coba ya. Perempuan bila dalam sehari komunikasinya kurang dari 16.000 kata, maka tidur malamnya tidak nyenyak. Makanya ngomong-ngomong. Inilah yang membuat ibu-ibu itu dalam perannya adalah pelaksana hari, yang jelasin ibu. Bapak kasih visi misinya aja. Ya. Ayah, bagaimana maksudnya supaya tidak berlaku sombong atau tawadu? Bapak tinggal bilang, tanya ibumu. Karena bapak-bapak mau ngejelasin udah susah. Stoknya udah habis. Apalagi malam-malam. Ngomong udah susah. Jangankan anak nanya. Istrinya ngomong aja cuma dijawab, Itu bukan luntur cintanya. 7.000 kata sudah habis di kantor. Makanya kita cuma dapat Saya dulu waktu belum ngerti ilmu ini, kalau ngomong sama dokter Toto dia jawab kayak gitu, kesel banget rasanya. Dan suatu ketika kalau ke kantor siang-siang saya lihat kok dia ngomong ya. Zaman dulu nih. Terus kita biasa deh dalam hati ngomong, kalau di kantor aja ngomong. Kalau di rumah aja cuman Zaman dulu sebelum ilmu ini tahu. Kalau sekarang nggak lagi gitu. Bahkan sekarang ya, karena keterbatasan ngomongnya bapak-bapak, makanya kalau kita WA panjang lebar dan dia cuma jawab oka, nggak marah lagi, saya sudah nggak marah lagi. Kalau zaman dulu marah, SMS panjang dijawab oka langsung, tuh kan, dia udah nggak seneng ngomong sama aku. Sekarang dijawab oka malah bangga, ya Allah, laki banget suami gue. Lagi lewat, kenapa bu? Oka doang bapakmu tulis. Apalagi udah malam, udah nggak berantem lagi saya soal ini nih. Ya, jadi tadi ya Pak Tri, perempuan pelaksana harian, ibu lebih cenderung banyak bicara secara verbal pada anak-anaknya. Kenapa? Kata-katanya aja sampai 8.000, bunyi vokalnya 3.000, gerakan tubuhnya 10.000. Ini perempuan. Makanya ibu tuh pendidik pertama dan utama bagi anak. Ya. Ayah berapa? Ayah cenderung lebih sedikit bicara, berkata singkat dan langsung pada intinya tadi. Sebagaimana Lukman. Bang kata-katanya cuma 4.000, ya. Vokalnya cuma 2.000, gerakannya cuma 3.000, perempuan 10.000. Maka nggak heran perempuan kalau ngomong tangannya juga ikut sebelah sini, mama ikut, padahal kita nggak lihat tuh yang sebelah sana. Ngerti ya, paham ya? Makanya belajar sama ibu bisa jelaskan detail. Ya, Bunda, tolong jelasin. Ya, perang di Penogoro. Ibu-ibu tuh jelasin. Ya, coba bilang sama ayah, ayah, jelasin Pangeran di Penogoro. Kata ayahnya apa? Buka Google, baca sendiri. Malah bapaknya yang dibacain. Ngerti pembagian tugasnya? Ya, Patri udah mulai mengerti. Apa yang harus ayah katakan itu tadi seperti Lukman mengatakan agar masuk di otaknya anak-anak, terutama di prefrontal cortex. Masuk nasihat itu. Ibu yang jelasin. Nanti udah anaknya mau remaja lagi, bapak ingatkan lagi dengan bahasa remaja. Kayak gini aja. Ya, saya selalu bilang sama Dr. Toto, ya pegang aja prinsip ini. Selamat anak kita insya Allah. Nasihat ayah kepada bapaknya. Gak usah banyak-banyak, bapak ngomong susah. Ya.
Orang pernah dokter Toto, saya bilang, ayah, anak-anak udah mulai remaja, tolong nasihati. Oke, besok malam. Kata suami saya begitu. Pas besok malam, dokter Toto panggil tuh, habis makan malam. Lanang, Priok, Kakung, Jaler, sini. Saya dari dapur ngintip. Bapaknya cuma begini. Lanang, Habis itu nonton bola bareng. Saya dari dapur, nggak puas. Saya panggil dokter Toto, ayah, dia datang, kenapa sih? Loh, katanya mau nasihatin. Loh, tadi udah. Yang mana? Hah? Yang kayak aku ya, jelasin. Nggak bisa, bapak-bapak. 7.000 kata sudah habis buat rapat. Ya, itulah tugas kita. Laki-laki ngomong sama laki-laki itu pakai bluetooth. Nggak perlu pakai kalimat verbal. Ya, jadi kalau seperti itu udah tenang aja. Begitu cara laki-laki mendampingi anak belajar. Nggak usah yang kayak kita. Suatu hari nggak usah. Panjang kali tuh. Ngerti, paham ya? Dan 9 manfaat keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak. Ya, 1, ini penelitiannya di Oxford University. Anak yang berinteraksi intens dengan ayahnya cenderung mendapat nilai tinggi di sekolah. Makanya Pak Tri, bersyukurlah. Suami lain yang belum bisa, sabarlah. Karena hidup ini tinggal bersyukur sama sabar, ya. Memang nggak semua ayah bisa kayak Pak Tri, ya. Kalau ada suami yang belum bisa dampingi anak belajar, itu biasa itu. Dan itu ada 95% bapak-bapak begitu. Yang luar biasa cuma 5%. Jadi suami itu cuma 2, biasa atau luar biasa. Yang mana teman-teman? Makin biasa. Terus apa lagi? Ya. Riset University of Maryland School of Medicine mengatakan anak yang dekat dengan ayah memiliki keterampilan linguistik lebih baik. Ya, ngomongnya bisa lebih baik, termasuk anak laki. Ya, ketiga, riset di Universitas Negeri Semarang. Ya, ada pengaruh positif antar peran ayah dalam pengasuhan dengan prestasi belajar anak di sekolah dasar. Di sekolah dasar. Ya, ini luar biasa kalau ayah-ayah sudah mulai sadar tentang keterlibatan dalam pengasuhan, ya. Ada lagi, ya, masih yang keempat. Di penelitian UIN Malang, peran ayah dalam pengasuhan berperan signifikan terhadap determinasi diri anak pada usia remaja yang dalam aspek kemandirian, kompetensi, dan ikatan sosial. Jadi rupanya kalau ayah bantu dalam pengasuhan, anaknya lebih cepat mandiri. Ya, karena ayah gaya mengajarnya agak tega, makanya dia cepat mandiri. Ya, dan nggak usah juga kita paksa suami untuk juga selembut kita, nggak bisa. Intonasi laki-laki memang seperti itu. Ya, itu bikin mandiri. Mas Priyo saja pernah cerita sama saya bahwa dia sama temennya, ada temennya jenius banget. Kalau ujian tulisan bagus semuanya dapat A. Tapi kalau lisan dengan dokter-dokter atau profesor-profesor, ya temennya ini gemeteran. Ya, keringet dingin dan selalu ngulang. Saya bilang, kalau kamu gimana? Kalau aku biasa aja, Bu, aku biasa-biasa, tetapi aku selalu lulus kalau ya ujian yang wawancara. Kenapa? Karena aku udah biasa, ya, digalakin sama dosen biasa, ayah juga begitu. Jadi aku udah biasa, Bu. Jadi ini yang perlu kita pahami bahwa memang gaya pendampingan ayah mengajari anak memang agak tega. Nggak usah juga kita nggak usah juga suaminya disuruh kayak gitu. Kalau ibu nggak tahan dengerin bapak ngajarin anaknya, ibu pergi aja keluar, biarin aja. Karena kalau ada kita di situ, kita selalu intervensi. Bukan gitu, ayah. Suami nggak suka digituin ternyata. Saya kapok, nggak mau, saya pergi aja. Ya? Malah kalau dokter Toto ngajarin, ya, pernah suatu ketika dia ngajarin lanang, ini topi oli, dia ngebacanya ini top i oli. Bukan gitu potongannya ya. Ini topi oli, dia enggak. Ini topi oli. Wah, bisa kacau nih anak gua nih. Besok-besoknya ya udah, ayah istirahat aja ya. Aku yang ngajarin bacaan. Unik-unik memang ya suami-suami ya. Baik, apa lagi? Ya, riset di Ohio State University. Ayah bisa mengatasi kesepian yang dialami dibanding anak perempuan ngobrol sama ibu. Kenapa? Karena ayah mendengarkan. Anak perempuan pas ngobrol sama ibu, dua-duanya mau ngobrol. Karena dua-duanya 20.000 kata. Ya,
lomba ngomong. Maka anak perempuan dekat sama ibu. Karena anak laki-laki dengerin kita, Bu. Dia 7.000 kata kan. Nah, State University. Anak yang lebih kecil terkena masalah psikologis dan obesitas. Ya, ternyata kayak gini ya. Masya Allah. Aja, bukan untuk apa-apa. Memang saya baru perhatikan ya, Mas Lanang memang dia agak gemuk karena rupanya waktu itu Dokter Toto masih sangat sibuk untuk ngelaju, untuk kerja, kuliah dan sebagainya, makanya jarang dibanding Prio Kakung Jaler yang sudah lebih, ayahnya lebih rileks, udah banyak belajar dan intens komunikasinya lebih banyak, makanya mereka lebih langsing lah dibanding Mas Lanang. Ternyata memang dari jauh saya doa, ya Allah selamatkan, daripada kita ngomongin terus. Dia bete, nggak mau main lagi sama anak, ya. Paham ya tentang ini ya? Karena memang ayah mengajarkan maskulinitas, ya. Yang 9, penelitian di University of Oxford, anak laki-laki yang dekat dengan ayahnya lebih jarang berurusan dengan polisi saat dewasa. Ya, nah, makanya kalau ada anak kayak pasien saya udah kena narkoba ditangkap polisi, tahu tuh pasti bapaknya nggak pernah ada terlibat pengasuhan. Ya, walaupun memang tentu tidak seintensif ibu. Paham ya tentang ini ya? Nah, oke. Tadi kemudian pertanyaannya Mbak Nisa. Bu Isa, ya Bu Isa, anak saya pukul-pukulan. Jadi begini, secara dasar, secara ilmu psikologi saja, antar saudara kandung itu ada persaingan. Makanya ada istilah sibling rivalry. Sibling itu adalah saudara kandung, rivalry persaingan. Karena dia lagi latihan kompetitif di otaknya. Walaupun persaingannya santai aja. Misalnya kakaknya colek-colek pipi adiknya. Ting, ting. Karena anak-anak mau tahu orang kalau dicolek marah nggak? Dia akan lakukan pada saudaranya, nggak mungkin sama tetangganya, nggak mungkin. Tetangganya bukan anak yang marah, emaknya yang marah. Makanya anak-anak kan gitu. Ya. Nah, laki-laki lebih lagi. Karena laki-laki otak kanannya otak bersaing. Kalau perempuan agak lumayan sibling rivalnya karena otak perempuan program di otak kanannya berkumpul. Makanya anak perempuan gitu kalau main. Kamu siapa namanya? Kalau di teman baru kan? Aku Aisyah, aku Fatima. Fatima, main yuk kan gitu ya. Laki-laki enggak, laki-laki itu bersaing. Makanya punya anak laki-laki lebih dari satu, siapa? Angkat tangan. Ya, bersaing nggak anak-anak? Udah laki banget itu. Maka tahan untuk intervensi terlalu dini. Tahan. Saya tuh latihan tuh sampai sekarang juga. Ya. Jadi kalau anak laki-laki baru bersaing cuman ini punya aku, punya aku. Nah, diam dulu ibunya, diam. Kalau perlu ibu langsung pergi duduk, tarik nafas. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Tenang dulu. Karena dia lagi belajar kompetisi. Karena kalau belum apa-apa kita sudah ribut, lanang, pria. Maka nanti dia besar, dia akan lemah kompetitif atau kompetisi. Apalagi di luar rumah lebih parah lagi. Jadi tahan dulu, tahan. 2 saja patokannya. 1, kalau dia sudah ngomong kalimat yang buruk, ya, atau sudah mau memukul, baru tuh kita intervensi. Pas mau mukul juga kita pegang tangannya. Tapi jangan dihentak. Karena gara-gara ibunya hentak, patah. Bukan karena berantemnya. Itulah ibu disuruh duduk istighfar dulu supaya nggak gemes. Sama kalimat-kalimat yang jelas-jelas kalimat kotor. Tapi kalau cuman ya ini punya aku jir, belum terlalu kotor. Kalau aja cuma jir, apa artinya jir? Kecuali dia emang ngomong yang bahasa beneran binatang itu, baru boleh bersaing tapi mulut-mulut tahan. Ya, punya akun jir, Saya juga ngomong punya ibu jir. Tuh anak gak jadi berantem. Apaan sih ibu ikut-ikutan aja katanya. Ngerti ya tentang itu ya? Iya, jadi begitu caranya. Ya. Kita nih memang senang berkumpul, makanya perempuan itu lebih sering belajar. Ada seminar kayak gini, ibu-ibu yang datang. Taklim, ibu yang datang. Laki-laki bersaing, makanya bapak-bapak cuman lebih senang rapat daripada kayak gini-gini. Ya, boleh nggak tepuk tangan buat bapak-bapak yang hadir? Walaupun mungkin agak kepaksa. Karena tugas ya. Itu.
Perempuan memang senang mengumpulkan informasi. Bahkan semua informasi akan variasi. Baik informasi dari narasumber atau informasi dari sekeliling. Buka kotak, ya, jalan koteknya enak. Di mana beli ini? Ngumpulin informasi nggak? Iya. Lihat teman bajunya bagus, beli di mana? Ya, ITC. Ngumpulin informasi nggak? Iya. Termasuk juga tahu nggak? Nah, itu perempuan. Dampak dari 20.000 kata. Makanya kalau bapak-bapak bilang pantesan perempuan bawel, itu efek samping. Suka ngegosip, itu komplikasi. Ngerti ya, Bu? Laki-laki itu bersaing. Ya, kita masih ingat nggak? Saya ada cerita nih kayak gini nih. Kalau kita keluar atau ke mall, ya, perempuan saking senangnya berkumpul, punten, ke toilet aja ngajak temennya. Pipis yuk. 3 ke toilet. Nggak ada bapak-bapak ajak temennya. Pipis yuk. Laki-laki ke toilet bersaing. Nggak ada itu. Pak, pipis yuk gitu. Kalau sampai ada tuh, jawabnya yuk. Sering nggak lihat ke toilet perempuan nggak cuman sendiri? Bahkan di kamar mandi saja bisa dapat informasi. Gara-gara lama ngantri. Kalau ngantri ke belakang sekarang nggak ngomong, tapi dulu ngantrinya yang depan-depan pintu gitu kan. Pertama diem dulu, kedua baru ke sebelah. Ibu di sebelah satu. Tinggal di mana, Bu? Ya. Itu perempuan kan? Nggak ada bapak-bapak di kamar mandi sambil dia pipis. Mari, Pak. Makanya ya, bilik urinarnya laki-laki itu nggak perlu pakai bilik karena dia fokus bersaing. Perempuan udah pakai bilik masih ngomong. Abis ini kita kemana ya? Itu yang terjadi, dan itu semata-mata karena program otak antara laki-laki dan perempuan, ya. Jadi sekali lagi yang punya anak laki-laki bersaing, bersabarlah, ya. Tidak cepat-cepat diintervensi. Ya, tunggu tadi 2 tadi. Kalimatnya sudah kasar atau sudah mau memukul baru, ya. Dan ingat, dilarang untuk membela salah satunya, ya. Ini memang panjang sih ya, kalau punya anak tuh panjang. Dia bertengkar aja, nggak bisa kakak, nggak bisa kayak gitu. Karena siapa tahu ada yang salah. Nah, dan uniknya laki-laki tidak suka ditegur depan orang lain, walaupun dia masih kecil. Maka setelah tahu ini, dulu saya begitu ya, salah ya. Yang saya marahin selalu Mas Lanang, Lanang kok begitu sama adiknya? Lanang kan kakak pertama, harusnya jaga adiknya. Oh, kesian banget tuh, beban anak ini pertama. Sekarang nggak kayak gitu. Saya setelah mengerti laki-laki nggak suka ditegur depan orang, apalagi saudaranya, saya panggil Lanang kayak gini, Lanang, kenapa, Bu? Laki-laki senang diberitahu sedikit agak gaya mafia. Kamu kenapa berantem sama adik? Dia juga jawab, habis ngeselin. Itu jadinya satu hal yang menggembirakan, ya. Dan anak saya juga tahu, saya nggak terlalu banyak ngatur A, B, C, D. Dia cuma tahu, pokoknya ibu saya marah kalau 2, ya, sesuatu yang berbahaya dan nggak sopan. Itu aja mereka jaga. Tapi kalau dia berantem soal pendapat bahwa ya Pokemon itu lebih hebat dari Pikachu, nggak usah saya ikut-ikutan. Dan saya juga nggak ngerti Pikachu yang mana. Paham ya tentang ini, oke? Iya, oke, tepuk tangan dulu buat sesi pertama kita, ya. Jam berapa ini? Oh, masih 4 jam lagi. Oke, masih ada yang mau ditanyakan? Boleh lah ya. Masih ada pertanyaan lagi? Silakan. Boleh. Oh, 2 nih, ada 2, boleh. Masih siap ya, dokter ya? Yang masih jomblo, ada nanya nggak? Nggak nanya? Tapi nggak apa-apa ya, terima kasih bisa datang supaya buat persiapan ya. Iya. Jadi kapan mau nikahnya? Ayo, siapa lagi mau nanya? Ayo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mulyani, dokter dari Anggrek. Masya Allah. Panggilnya siapa? Mbak Mul, Mbak Yani? Mbak Yani, ya. Mbak Mul. Mulyono? Oh bukan. Ya baik. Apa? Gimana Mbak Yani? Sudah berkeluarga Mbak? Sudah dokter, alhamdulillah udah dokter. Alhamdulillah. Berapa putra putri sudah adakah? Saya ada 2 dokter. Alhamdulillah. Pertama cewek, yang kedua cowok. Iya. Jadi mereka sudah mulai umur 9-10 tahun sudah mulai akil balik ya. Dok? Iya, betul. Kebetulan boleh gak ya? Kita Boleh, boleh. agak tabu-tabu gimana? Di dalam dunia kesehatan nggak ada yang tabu. Semua ilmiah. Ya, baik. Anak saya tuh sudah mulai mengenal kayak Tertarik? nah, jadi mereka itu diajarin maksudnya tentang Reproduksi. Apa? nah suatu ketika mereka itu main lah kita ke pantai ke Ancol lah. Di sana itu ada bule dan mereka melihat hal-hal misalnya yang negatif. Iya. Seperti jimat. Iya, iya. Maaf ya. Iya, iya. Terus mereka bertanya, Bunda, kita kan itu nggak boleh pacaran dan nggak boleh di sembarang tempat. Kenapa mereka lakukan itu? Iya. Aduh, saya deg-degan dan berpikir masalahnya. Kenapa kan itu? Ya. Sempat menemukan jawaban nggak, Mbak Yani? Jadi saya memutar otak ambil jalan di mana? Apa saya? Saya udah marah-marah aja. Gimana sih? Itu Yang marah-marah siapa? ayahnya. Oh iya. Alhamdulillah. Kirain dia menikmati juga. Makanya bersyukur dulu. Alhamdulillah. Respon suami aku. Oke, terus? Gini, dokter. Kita itu di dunia ada badai berbeda. Kita mungkin muslim dan di luar sana mungkin ada yang Iya. dunia barat. Prinsipnya berbeda, iya. Betul Jadi itu. yang seperti itu. Oh iya ya, jadi kita harus saling menghargai, tapi kita tidak mencontoh yang Betul. Udah bener. jawaban seperti itu benar atau bagaimana ya? Bener deh banget. Bener banget. Bayangin udah kepepet bisa jawab kayak gitu. Apa nggak bener tuh? Bener. Kecuali ibu cari Google dulu. Udah bener itu. Bener banget. Dokter, Mm-mm. saya pengen apa untuk istilah apa seksualitas untuk seusia anak seperti Iya. itu batasnya sampai mana? Iya. Mohon bimbingan. Memang sekarang ini tadi yang saya bilang anak-anak itu baliknya duluan. Karena apa? Nutrisi makanan. Ya, makanannya mempercepat hormon testosteron meningkat pada laki-laki, testosteron vasopresin pada laki-laki, estrogen dan progesteron pada perempuan. Ya, coba ya. Ini lihat. Estrogen pada perempuan saja nih. Coba boleh slide-nya Mas Ahmed. Ya. Lihat ya. Itu umur 10 tahun kan udah langsung naik nih. Di sini masa transisi nih yang cukup membuat kita sebagai orang tua, sebagai ibu suka kaget-kagetan, ya karena sini terjadi set gitu, ya. Yang perempuan estrogen, estrogen ini kita ibaratkan hormon ratu, ya. Kebayang nggak anak kita kelas 6 SD udah kayak ratu gitu, ya kan? Yang ratu punya ciri khas, selalu ingin bersolek, ingin cantik. Makanya anak perempuan tuh kalau udah balik tuh dikit-dikit ngaca. Siapa yang anak perempuan? Iya kan? Ya karena hormon ratunya sedang meningkat. Ya, hormon ratunya sedang meningkat. Nah, ini yang terjadi ya pada perempuan saat ini. Ya, memang puncak-puncaknya peaknya itu di umur-umur 17 sampai 20 tahun. Ya, tapi di sini yang kadang-kadang mereka ya ada dorongan seksualitas juga gara-gara hormon tersebut. Karena estrogen itu selain membuat seseorang menjadi ratu dengan ciri-ciri selalu ingin tampil cantik ya dan selalu ingin berkuasa. Kadang-kadang kan ya dia ingin menguasai kita kan anak-anak ini ya. Kemudian juga estrogen adalah hormon yang senang menggoda. Makanya anak perempuan itu di usia-usia kayak gini udah senang menggoda nih. Walaupun bukan hanya menggoda teman laki-lakinya, kadang guru laki-lakinya juga digoda kan. Cie Pak Ahmad, itu anak. Pak Ahmad lagi.
Ada yang suaminya Pak Ahmad namanya, pinjem namanya. Ya nggak sih? Iya. Bahkan dia saling menggoda antar cewek juga. Karena estrogen itu memang hormon yang senang menggoda. Ya, paham ya? Nah, tetapi di anak kita sudah bisa bilang seperti tadi, bunda, kan sebetulnya pacaran aja nggak boleh, kok dia malah ciuman depan umum. Itu harus bersyukur dulu. Ya, bilang sama anak, terima kasih ya nak, kamu udah punya pegangan itu. Bunda seneng banget, itu betul nak. Gituin aja dulu. Ya, udah benar gitu. Nah, kalau pertanyaannya, kok dia begitu? Tadi udah benar jawabannya. Ya, bisa jadi dia beda prinsipnya. Ya, kita pegang prinsip kita ini karena ini yang diminta oleh ya Allah. Udah, sampai situ saja cukup. Kecuali nanti pas pulang dia bahas lagi. Nah, pas pulang bahas lagi, bingung lagi kan? Maka itulah pentingnya berdoa. Sebelum jawab anak, doa coba. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahi ilmuku dan tinggikan ya kecerdasanku. Nah, saya sendiri selalu kayak gitu. Walaupun sudah ada teori-teori sedikit tentang reproduksi, tapi tetap lupa dikala ditanya anak tiba-tiba. Lupa itu. Gak mungkin juga sebentar ya nak, ibu buka laptop. Gak mungkin juga. Kan gitu. Ya. Tetapi ilmu yang kita ada masuk di otak kita, pada saat kita berdoa, maka Allah kasih, dia kemudian terakses ilmu itu. Oh, jawab ini saja. Jawab ini. Kita selalu minta tuntunan untuk bicara apapun. Karena kita dalam sehari-hari ilmu parenting bakal lupa deh. Bakal lupa. Ya, saya jangankan gitu. Misalnya teman-teman bertanya tentang yang bukan saya jelaskan, itu doa dulu tadi, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, supaya pas jawabannya. Jadi kayak gitu. Ya. Laki-laki juga begitu kan? Sama nih. Di usia-usia berapa? 9 atau 10 sampai kurang lebih 15 tahun. Nah, ini tadi. Ya. Itu di usia SMP bukan? Makanya kalau yang punya anak SMP tadi, ya sabar aja. Makanya tadi anak perempuan belum cantik banget, anak laki belum ganteng banget, ya badannya masih begeng, kan gitu, mukanya penuh jerawat, ya. Bayangin kita aja yang sebagai ibunya ngelihatnya kesel. Nanti pas dia SMA, ya SMA tuh baru keren tuh anak-anak tuh lagi kembali ya, yang perempuan lebih cantik, ya itu di usia-usia 17, ya. Nah sekarang tambahannya buat anak perempuan. Siapa punya anak perempuan sudah balik? Ya oke, ya sudah balik ya. Gini, tadi prinsip kalau punya anak perempuan adalah kalau dia sedang ngomong atau cerita, bicara, lihat apanya? Matanya atau wajahnya. Pantang ibu sambil pegang HP. Sekarang tambahan yang sudah balik. Pantang nasihati anak perempuan atau kasih kritikan keras atau bicara terlalu berat di masa 1 mau mens dan ya mens hari pertama sampai hari kelima. Moodnya labil, estrogen landai. Ya, padahal estrogen ini ya walaupun untuk reproduksi salah satu yang membuat gembira seorang perempuan itu estrogen. Itu landai di sini. Ya, oke? Testosteron juga begitu. Testosteron ya, progesteron yang biru nih juga landai. Progesteron ini untuk masalah mentalitas atau hormon yang masalah progesteron ini untuk bikin tenang perempuan. Nah, 2 hari mau mens, sudahlah perempuan nggak senang, nggak tenang pula. Makanya moodnya labil. Di sini pantang nih nasihatin di sini deh. Apalagi mens hari pertama sampai hari kelima ini semua masih rata nih. Ya. Jadi ajarkan anak kalau kamu mau mens ya atau sudah mens, sedang mens, kasih tahu bunda ya. Misalnya anak saya nih, Mas Dek Ragil. Ibu kayaknya aku mau mens deh. Kenapa nak? Jerawat aku kok muncul gede banget ya. Terus perut aku kayaknya nggak enak banget penginggangnya. Itu tanda-tanda mau menstruasi. Atau ibu-ibu kayak aku mens bro. Kenapa? Udah mulai bercak-bercak. Hari keberapa nak? Hari pertama. Pada saat ini kita mau nasehatin anak perempuan atau kita mau kritik dia, tunda dulu. Tunda. Karena dia pasti nggak akan terima. Walaupun kita ngomongnya udah baik. Pernah tuh suatu ketika saya lupa nih, belum tahu ilmu ini, ya bajunya Ragil udah agak naik ke atas, bokongnya kelihatan, ngomong udah baik nih, ibu era sekarang kan, Ragil itu bajunya terlalu pendek nak, bokongnya kelihatan, turunin sedikit, biasa aja lagi bu, tuh ngomongnya kayak gitu dia, karena kita tegurnya di masa-masa mood yang labil, kita juga kadang-kadang nggak bisa terima, apalagi kita juga lagi mens, selesai deh. Sama-sama nggak mau nerima. Oh gitu ya. Ibu baru ngomong kayak gitu, muka kamu kayak gitu. Ibu dulu mulai.
mulai sejarah keluar. Susah. Makanya tadi saya bilang, kalau udah kayak gitu, ya, apa yang kita harus bilang? Ya Allah, rem aja, rem aja, rem aja. Ya, kalau enggak kacau nih. Jadi kapan dong dinasihati? Tunggu hari ke-9. Nih, sini nih. Dimana hormon udah naik. Makanya catat. Itu gunanya catat. Catat cepat-cepat itu biasanya. Atau ketik aja di, ya, saya punya HP untuk khusus nasihat gitu. Tunggu hari ke-9. Ya, bukan hanya hari 9, hari ke-9 sampai 2 pekan ke depan. Itu waktu-waktu anak perempuan bisa dinasehati, bisa dikasih masukan, ya. Bahkan bisa ditegur keras, dia bisa menerima karena ya ini estrogen. Apalagi di sini lagi seneng nih, ya. Pasti dia jawabannya pasti, oh gitu ya Bu ya. Ayo Bu, kita beli baju yuk Bu, please. Kan kita juga seneng kan? Nih. Bahkan estrogen kan gantian, pada saat turun progesteron naik untuk kita tenang. Ya. Di Amerika, sekolah yang bagus itu memperhatikan siklus menstruasi anak perempuan. Kalau ada ulangan matematika, ulangan sekolah matematika, anak perempuan yang masa-masa ini dan ini ditunda ulangan matematikanya. Karena takutnya tidak maksimal nilainya. Daya analisa kita berkurang memang. Ya. Dan ini bukan sesuatu yang buruk. Ini adalah pada masa-masa pelepasan endometrium kan. Itu kan juga sesuatu yang luar biasa, fitrah. Malah dalam Islam itu masa-masa kita penghapusan dosa, Masya Allah. Bahkan kita disuruh istirahat. Sholat saja yang dia jadi kewajiban disuruh istirahat. Cuman sayangnya ibu-ibu ya disuruh istirahat malah ngeyel. Karena mikir ya mumpung nggak sholat kita ya betulin gudang aja yuk. Gudang mau dibetulin. Di masa-masa berat ini. Orang disuruh istirahat malah betulin gudang. Makanya dia bisa marah-marah sama seluruh rumah. Ngerti tentang ini. Puasa saja disuruh ya istirahat. Makanya baik-baik ini, penting sekali buat anak perempuan ya. Makanya anak perempuan remaja suka bertengkar sama ibunya. Kenapa? Karena ibu udah takut anaknya lagi sudah menstruasi. Takut ada apa-apa. Kita nasihatin terus, pas nasihatin di masa-masa seperti itu, ya dia kalah jutek dibanding kita. Ya Allah. Dan kita juga yang masih produktif. Siapa teman-teman yang masih produktif belum menopause? Saya sih sudah masuk menopause ya. Jadi kalau lagi mau mens, bikin pengumuman di rumah. Ayah, saya begitu sama Dr. Toto. Aku kayaknya mau sebentar lagi mau mens. Oh sakit kepala Dr. Toto itu. Ya bukan masalah tidak berhubungan intim sama istrinya, bukan. Aduh. Ya, ini yang biasanya senyum, istri saya bakal nggak senyum. Susah kita senyum. Ya, terasa gitu nggak Bu, teman-teman? Di masa-masa yang asik ini, kita senyum tuh bisa gampang banget. Ayah, coba 2 hari mau mens. Atau mens hari pertama sampai hari ke-5, susah banget tuh gini. Pasti miring tuh. Coba cek deh. Makanya Dr. Toto takut saya banget saya kalau senyumnya miring tadi tuh. Karena kalau udah miring, jutek. Ya. Bahkan di Amerika, hakim perempuan pada masa mau mens dan mens hari pertama sampai hari ke-5 dilarang jadi hakim ketua. Karena keputusannya buruk. Ya. Saya juga mencoba begitu. Pokoknya kalau lagi mens, mau mens, nggak mau pimpin rapat, nggak mau. Ya, tunda karena bukan apa-apa, nanti keputusannya kurang baik. Kalaupun kepepet harus rapat, juga bikin pengumuman. Saudara-saudara, saya sedang mens hari kedua. Itu yang ikut rapat langsung, udah jangan ada yang ngomong. Iya aja. Karena ini penting sekali buat perempuan, paham ya? Jadi bayangkan coba, 1 bulan, berapa hari itu kita begini ya? Ya 7 hari. Oke? Jadi sekali lagi beginilah anak perempuan yang harus kita pahami ya, supaya nggak bertengkar terus. Ya, jadi anak perempuan gitu ya. Apa tadi 1? Lihat. Kalau dia sudah balik, perhatikan siklus haidnya ya. Oke, ini aman insya Allah ya. Oke, tadi 1 lagi siapa? Ya. Oh waktunya sudah ya. Oh ya sudah. Kirain masih 3 jam lagi. Baik, baik. Sebagai closing boleh ya? Sebagai closing gini. Kadang-kadang kita nggak tahu lagi mau jadi orang tua gimana. Mau era digital ke era kertas. Entah nanti lagi era apa ya. Tapi tolong ada satu yang penting banget kita pahami bahwa tubuh manusia secara holistik tidak hanya ada badan kasar, tetapi ada badan bioplasmik. Ya, jadi tubuh manusia itu keluar nur, keluar cahaya.
Ya, kalau bahasa fisika kuantumnya gelombang elektromagnetik. Dari mana? Dari pembuluh yang kita sebut pembuluh meridian. Meridian ini subkutis. Memang kedokteran barat tidak belajar ini, kedokteran timur belajar ini. Maka teman-teman yang mempelajari akupuntur, acupressure, bekam itu pasti tahu tentang ini ya. Nah, titik-titik ini jumlahnya 360 dan dia berputar. Jadi dia berputar, bertawaf. Kalau berputarnya lancar maka ya nur itu, cahaya itu, gelombang itu berpendar dengan sangat-sangat baik, sangat bagus. Jadi tubuh kita adalah gadget alam semesta. Oke? Makanya mengapa ya para ahli fisika kuantum mengatakan begini, fenomena alam yang berkaitan dengan energi sangat erat kaitannya dengan fisika kuantum, di mana energi dapat menembus ruang dan waktu. Sebagaimana sinyal HP kita ya. Bahkan dulu HP itu, siapa yang punya dulu bapaknya punya telepon genggam sebesar batu bata? Ada? Pernah lihat? Ya, keren banget tuh kalau punya orang tua itu punya kayak gitu, pasti kaya tuh. Mereknya Motorola. Karena yang pertama menemukan tentang gawai ya terinspirasi dari tubuh manusia itu namanya Martin Cooper, anak buah Motorola tahun 73. Ya, itu. Jadi Martin Cooper mengatakan bahwa tubuh manusia itu ada gelombangnya. Kita bikin alat komunikasi deh yang ada gelombangnya kayak gitu. Ya. Malah pada tubuh manusia gelombangnya bukan hanya menembus ruang dan waktu, menembus jarak, bahkan menembus alam. Alam rahim maupun alam barzah. Gadget buatan manusia belum ada yang sampai tembus alam barzah. Ada yang pernah chatting-chattingan sama teman yang sudah meninggal? Belum ada. Belum ada. Apa? Kita dengar di telinga kita mandra buka. Ya kan? Tapi sinyal manusia tembus alam barzah. Karena sinyal inilah nanti yang membawa pesan doa, pesan niat, dan pesan prasangka. Jadi suatu ketika nanti teman-teman udah nggak tahu kan mau ngomong apa sama anaknya, ya udah remaja. Ilmu parenting itu dikala kita lagi kesel, marah, sedih, empet ya, itu lupa, terblokir sementara. Walaupun ilmunya ada. Mau bicara sama suami kayaknya galak banget, atau kadang sebetulnya dia yang salah, kita kasih tahu jadinya kita yang salah, kan sering kayak gitu ya. Maka ya pakailah sinyal ini sebagai alat komunikasi, ya. Karena di sini pada saat kita mendoakan seseorang atau berniat sesuatu, ya, bahkan berprasangka, maka pesan ini terbroadcast ke orang yang kita doakan, ke orang yang kita prasangkakan. Hati-hati, doa biasanya kalimatnya pasti bagus. Niat 90% yang positif, 10% masih ada niat negatif. Prasangka 50-50. 50% prasangka negatif, 50% prasangka positif. Itu kita harus ikhtiar untuk ya, merubah prasangka ini. Apalagi untuk anak dan suami atau mitra kerja. Kenapa? Karena prasangka bisa ditarik. Bisa ditarik. Aku mengikuti prasangka hambaku, kata Allah di hadis qudsi. Ya. Kenapa? Karena Allah sudah bikin sistem alam semesta yang ada di tubuh manusia, dan alam semesta ini akan ditarik. Maka pada saat kita ya seperti ini bekerja misalnya ya, kita diminta untuk ya memperbanyak prasangka positif. Memperbanyak, bukan menghilangkan prasangka negatif, memperbanyak prasangka positif. Karena prasangka negatif itu adalah satu alarm juga kalau kita ketemu orang baru di luar sana dan orang itu mau nipu kita. Kalau kita nggak punya prasangka negatif, nggak ada alarmnya, kena tipu kita. Tapi tentu untuk suami, anak, dan mitra kerja, ya harusnya kita berupaya prasangka ini dibuat yang lebih baik supaya yang datangnya baik, gitu. Paham sampai ini ya? Iya. Nah. Apa yang harus kita buat begini? Ibu dan anak satu provider. Ini saya mau kasih contoh saja, bukan di endorse. Kalau ibunya XL, anaknya XL. Bapaknya mungkin Telkomsel. Belum tentu XL. Maksud saya begitu. Kalau ibu Telkomsel, pasti anak Telkomsel. Maka ibu mendoakan anak itu sangat makbul, anak mendoakan ibu juga sangat makbul. Masya Allah. Siapa yang masih punya ibu kandungnya sendiri? Ada? Jimat itu, hati-hati. Minta doanya terus. Minta doanya terus. Ya, paham ya? Ini. Bahkan dikatakan begini, kalau seorang ibu kesal, maka suami ikut kesal, anak 3 kali kesal.
Pada saat ibu senang, suami ikut senang 1 kali, anak 3 kali senang. Pada saat seorang ibu marah, suami bisa ikut marah, anak 3 kali marah. Karena nanti memberikan vibrasi perasaan di rumah itu adalah perempuan. Coba, sekarang kalau saya bilang perasaan, di mana diletakkan tangan ini? Perasaan. Oke? Coba perhatikan. Bagian jantung ini, bagian dada yang kita sebut perasaan, itu gelombangnya 5.000 kali lebih kuat dari pikiran. Dan perempuan dan laki-laki Allah berikan perempuan dominasi perasaannya. Itulah makanya kalau ibu punya perasaan, itu nyebar satu rumah. Bahkan mungkin anak di kamar, sering anak-anak itu telepon temannya, aku heran ya, tadi aku rasanya gembira, tapi kok lagi kesel banget, ini kayaknya vibe-nya ibu aku deh. Anak sekarang ngomong gitu, vibe, vibrasi, vibe, ya. Maka kitalah yang mengapa harus terus-terusan belajar, terus-terusan berdoa, ya, terus-terusan juga, ya, berniat dan berbaik sangka. Oke, bisa? Dan supaya sinyal ini afdol, maka siapa yang kita doakan, tolong sebut namanya lengkap. Bahkan bin dan bintinya disebut, nama ayah disebut. Walaupun ibu lagi kesel sama suami saat itu, harus disebut. Ada yang tanya, kenapa Bu Aisyah? Karena nama banyak yang sama kan? Ya, Dr. Toto kan namanya Priyanto, Sismadi nama ayahnya. Saya kalau doa harus gitu, ya Allah saya kirimkan doa ini untuk suamiku, Priyanto bin Sismadi. Karena kalau, ya Allah saya doakan hanya untuk Priyanto gitu, maka semua Priyanto di Indonesia. Tapi kalau bin Sismadi, bin Parto Dimulya, hanya dia seorang. Paham ya? Dan lebih afdal lagi, setelah sebut namanya lengkap, bayangkan wajahnya. Karena ini ada kaitannya dengan kerja otak kanan. Bisa bayangin wajah anak-anak? Bisa bayangin wajah suami? Dia nggak ganti-ganti gitu? Suami di Maseto, suami di Maksud saya gini, kalau sulit membayangkan, maka salah satu kerja otak kanan adalah lihat fotonya. Punya foto suami di HP masing-masing yang sudah berkeluarga? Betul, punya. Yang nggak punya, mulai nanti malam buat. Suruh suami di dinding tuh. Ayah, sebentar. Kalau perlu tampak depan, tampak kanan, tampak kiri juga. Buat apa? Dokter Aisyah yang suruh. Buat apa? Mendoakan ayah. Dan terakhir, Masya Allah, doa itu senjata orang mukmin, tiang agama, serta cahaya langit dan bumi. Jadi rupanya orang berdoa itu, ya, sinyalnya tembus langit dan juga tembus seluruh bumi, ya. Jadi sekali lagi kencengin doa. Ya, Allah terus datangkan keberkahan. Apa sih keberkahan? Keberkahan itu kebaikan-kebaikan, ya. Datangnya kebaikan yang baru dan langgengnya kebaikan yang sudah ada sebelum ini. Itu namanya berkah, ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.